Mertuaku memamerkan menantu barunya di pesta ulang tahun anakku. Dia mengagungkan wanita itu sebagai dosen berkelas, merendahkanku yang hanya di dapur. Dia tidak tahu, aku adalah pemilik yayasan tempat menantu kesayangannya bekerja. Mari kita lihat siapa yang akan berlutut. Sembari bersiap mendengarkan kisah ini, yuk, absen dulu di kolom komentar, dari kota mana saja kalian menonton. Jangan lupa dukung channel ini dengan like dan subscribe ya, supaya kami makin semangat mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Hari ini seharusnya menjadi hari yang paling membahagiakan bagi putra kecilku, Elvano. Sejak pukul 4 pagi, aku sudah terbangun, berkutat di dapur kecil kami yang pengap demi menyiapkan segala keperluan pesta ulang tahunnya yang kelima. Aroma mentega yang dipanggang dan wangi vanila memenuhi seluruh sudut ruangan. Aku mengaduk adonan kue dengan tangan yang mulai terasa pegal, namun setiap kali membayangkan senyum Elvano, rasa lelah itu seakan menguap begitu saja. Aku ingin membuatkan kue coklat berlapis krim kesukaannya, lengkap dengan hiasan pahlawan super yang sudah dia bicarakan sejak bulan lalu. Suamiku, Mas Dimas, masih mendengkur halus di kamar. Aku tidak membangunkannya. Percuma saja. Jika aku membangunkannya sekarang, dia hanya akan mengeluh karena tidurnya terganggu di hari libur. Sudah menjadi kebiasaan di rumah ini bahwa urusan anak, dapur, dan pernak-pernik rumah tangga adalah tanggung jawabku sepenuhnya. Mas Dimas selalu berdalih bahwa dia lelah bekerja mencari nafkah, padahal gajinya sebagai staf administrasi biasa bahkan seringkali tidak cukup untuk menutupi kebutuhan bulanan kami. Jika bukan karena uang tabungan rahasia yang selalu kutarik diam-diam dari rekening pribadiku untuk mensubsidi pengeluaran rumah, kami pasti sudah lama tenggelam dalam hutang. Namun, aku memilih diam. Aku memilih menyembunyikan identitas asliku demi menjaga harga diri suamiku dan demi pernikahan ini. Tepat pukul 10 pagi, rumah kami yang sederhana sudah dihias dengan balon-balon berwarna merah dan biru. Pita-pita menjuntai dari langit-langit, dan meja prasmanan kecil di sudut ruang tamu sudah penuh dengan makanan buatanku sendiri. Nasi kuning, ayam goreng, sosis bakar, dan tentu saja, kue ulang tahun buatan ibu. Elvano sudah rapi dengan kemeja kotak-kotaknya, berlarian ke sana kemari menyambut teman-teman TK-nya yang mulai berdatangan bersama orang tua mereka. Tawa riang anak-anak memenuhi udara, membuat hatiku menghangat. Namun, kehangatan itu perlahan memudar ketika sebuah mobil yang cukup mewah berhenti tepat di depan pagar rumah kami. Dari dalam mobil itu, turunlah Ibu Darmi, ibu mertuaku, dengan wajah yang diangkat tinggi-tinggi. Di belakangnya, menyusul seorang wanita muda dengan dandanan yang sangat mencolok. Wanita itu mengenakan gaun sutra berwarna zamrud yang terlihat terlalu berlebihan untuk ukuran pesta ulang tahun anak-anak di sebuah rumah sederhana, lengkap dengan kacamata hitam berdesain mewah bertengger di kepalanya. Dia adalah Siska, istri dari adik Mas Dimas yang baru saja menikah bulan lalu. Ini adalah kali pertama Siska berkunjung ke rumah kami sejak pernikahannya. Aku segera mengelap tanganku yang sedikit basah ke celemek yang masih kukenakan, lalu berjalan ke depan untuk menyambut mereka. Ibu, selamat datang. Ayo masuk. Acaranya baru saja mau dimulai. Sapaku sambil mengulurkan tangan untuk mencium punggung tangan mertuaku. Ibu Darmi menerima uluran tanganku dengan setengah hati. Ujung jarinya saja yang menyentuh kulitku. Matanya langsung menyapu seluruh ruangan, menatap balon-balon yang kupasang dengan tatapan meremehkan. Ya ampun, Anindya. Ulang tahun cucu pertamaku kok dirayakan di rumah sempit begini? Sumpek sekali rasanya. Kamu ini tidak bisa ya menyewa tempat yang lebih layak sedikit? Kasihan teman-teman Dimas kalau harus berdesakan di sini. Aku menelan ludah, berusaha mempertahankan senyum di wajahku. Elvano sendiri yang minta dirayakan di rumah, Bu. Biar lebih santai dan bisa main sepuasnya di halaman. Ibu Darmi hanya mendengus sinis. Dia lalu menarik lengan Siska agar berdiri berdampingan dengannya. Kenalkan, ini Siska. Kamu pasti belum banyak ngobrol sama dia waktu di resepsi kemarin, kan? Maklumlah, waktu itu kamu kan sibuk bantu-bantu di belakang mengurus piring kotor. Kata-kata itu meluncur begitu saja dari mulut Ibu Darmi, sengaja diucapkan dengan suara yang cukup keras hingga beberapa ibu-ibu wali murid yang berdiri di dekat kami menoleh. Pipiku terasa panas, namun aku kembali memaksakan senyum dan mengangguk pada Siska. Halo, Siska. Silakan masuk, nikmati hidangannya. Siska melepaskan kacamata hitamnya, menatapku dari atas ke bawah. Tatapannya berhenti pada celemekku yang ada sedikit noda tepung. Halo, Mbak Anindya. Wah.
Repot banget ya kayaknya jadi ibu rumah tangga. Aku sih nggak bisa bayangin kalau harus seharian di dapur bau bawang begini. Kulitku sensitif soalnya. Siska tertawa kecil. Suara tawa yang terdengar sangat dibuat-buat. Aku hanya diam, mempersilakan mereka duduk di kursi yang sudah kusediakan. Mas Dimas akhirnya keluar dari kamar, sudah mandi dan berpakaian rapi. Bukannya membantuku menyambut tamu, dia malah langsung menghampiri ibunya dan adik iparnya, duduk bergabung dengan mereka dan asyik mengobrol, meninggalkanku sendirian mengurus puluhan tamu dan anak-anak yang berlarian. Puncak acara pun tiba. Tibalah saatnya pemotongan kue. Aku memanggil Elvano untuk berdiri di depan meja kue, lalu mengajak Mas Dimas, Ibu Darmi, dan Siska untuk berkumpul. Teman-teman Elvano mulai menyanyikan lagu selamat ulang tahun. Mata Elvano berbinar cerah menatap lilin angka 5 yang menyala di atas kue coklat buatanku. Tiup lilinnya, sayang. Seruku gembira. Namun, sebelum Elvano sempat meniup lilinnya, Ibu Darmi tiba-tiba melangkah maju. Tanpa permisi, dia mengambil mikrofon yang tadinya kuletakkan di atas meja untuk memandu acara games anak-anak. Bunyi dengung mikrofon yang tiba-tiba dihidupkan membuat suasana ruangan yang tadinya riuh menjadi hening seketika. Semua mata kini tertuju pada wanita parubaya yang berdiri dengan postur angkuh di depan meja kue itu. Mohon perhatiannya sebentar, bapak-bapak, ibu-ibu. Suara Ibu Darmi menggema di seluruh ruangan. Mumpung kita semua berkumpul di sini, di acara cucu saya ini, saya ingin mengambil kesempatan ini untuk mengumumkan sebuah kabar gembira dari keluarga kami. Aku mengernyitkan dahi. Firasat buruk mulai merayap di dadaku. Mas Dimas yang berdiri di sampingku juga tampak terkejut, namun dia tidak melakukan apa-apa untuk menghentikan ibunya. Ibu Darmi menarik Siska ke depan, merangkul pinggang wanita itu dengan erat dan penuh kebanggaan. Senyumnya mengembang lebar, menatap satu persatu tamu undangan dengan tatapan superior. Kenalkan, ini adalah menantu baruku, istri dari anak keduaku. Seru Ibu Darmi dengan lantang, suaranya dipenuhi nada kemenangan. Namanya Siska. Dia ini bukan perempuan sembarangan, ibu-ibu. Dia adalah seorang wanita karir yang sangat jenius dan berkelas. Saat ini, Siska menjabat sebagai dosen senior di sebuah yayasan pendidikan ternama di kota ini. Pintar, cantik, dan gajinya puluhan juta per bulan. Ruangan itu masih hening. Beberapa tamu saling berpandangan dengan canggung. Mengumumkan hal seperti ini di tengah acara pemotongan kue ulang tahun anak kecil benar-benar sangat tidak pada tempatnya. Namun, Ibu Darmi seolah tidak peduli dengan kecanggungan itu. Dia justru semakin bersemangat. Saya sangat bangga memiliki menantu seperti Siska. Ini baru namanya menantu yang setara dengan derajat keluargaku. Menantu yang bisa dibanggakan, yang punya prestasi di luar rumah. Ibu Darmi melanjutkan pidatonya, dan kali ini, matanya dengan sengaja melirik tajam ke arahku. Senyum sinis terlukis di bibirnya saat dia mengucapkan kalimat berikutnya dengan nada yang sangat merendahkan. Tidak seperti yang satu lagi, yang cuma bisa berkutat di dapur, bau asap, dan bisanya cuma menghabiskan uang suami. Siska ini wanita modern yang mandiri, wanita yang tahu cara menjaga penampilan, bukan wanita yang cuma bisa pakai daster pudar dan celemek dekil. Jantungku seakan berhenti berdetak selama sekian detik. Darahku mendidih hingga ke ubun-ubun. Kalimat itu menamparku dengan sangat keras di depan umum. Di depan teman-teman anakku, di depan para tetangga, dan yang paling menyakitkan, di depan Elvano. Anakku yang baru berusia 5 tahun itu menatap neneknya dengan kebingungan, lalu menatapku dengan mata bulatnya yang lugu. Beberapa ibu berbisik-bisik, melirik ke arahku dengan tatapan kasihan. Tanganku terkepal kuat di sisi gaunku. Kuku-kukuku menancap ke telapak tangan hingga terasa perih, berusaha menahan amarah yang rasanya ingin meledak saat itu juga. Aku ingin berteriak. Aku ingin merampas mikrofon itu dan meneriakkan siapa diriku yang sebenarnya. Aku ingin memberitahu wanita tua yang sombong itu bahwa menantu kesayangannya itu hanyalah seorang pegawai biasa yang bekerja di yayasan milikku. Aku, wanita yang dia hina bau asap dan hanya bisa di dapur ini, adalah pewaris tunggal yayasan tempat menantu kebanggaannya itu mencari makan. Namun, saat aku menunduk dan melihat wajah Elvano, aku menahan semuanya. Aku melihat anakku memegang pisau plastik kecil, bersiap memotong kuenya. Ini adalah harinya. Ini adalah hari ulang tahunnya. Jika aku mengamuk sekarang, jika aku membalas hinaan mertuaku di sini, pesta ini akan hancur berantakan. Aku akan meninggalkan trauma yang buruk dalam ingatan anakku.
Aku tidak akan membiarkan wanita jahat ini menghancurkan hari bahagia anakku. Aku menarik napas panjang, sangat panjang, hingga dadaku terasa sesak. Aku menelan amarahku bulat-bulat, memaksakan sebuah senyum yang sangat kaku, dan melangkah maju mendekati Elvano. Aku mengabaikan sepenuhnya Ibu Darmi yang masih berdiri dengan senyum angkuhnya. Ayo, sayang, lilingnya sudah mau meleleh. Kita tiup sekarang, ya, ucapku dengan suara yang kubuat selembut mungkin, seolah aku tidak mendengar satupun hinaan yang baru saja dilontarkan. Mas Dimas, suamiku itu hanya menunduk dalam, memalingkan wajah, pura-pura sibuk membetulkan kancing kemejanya. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun untuk membelaku. Tidak satu pun. Di detik itu, rasa cintaku pada pria yang telah kunikahi selama 6 tahun itu mati sepenuhnya. Pesta dilanjutkan dengan canggung. Kue dipotong, lagu dinyanyikan, tapi suasananya sudah terlanjur rusak. Sepanjang sisa acara, Ibu Darmi dan Siska duduk di sofa ruang tamu bagaikan ratu dan permaisuri, menerima sapaan dan pujian basa-basi dari beberapa tamu yang terpaksa beramah tamah dengan mereka. Sementara aku kembali ke dapur, mencuci piring-piring kotor, menahan air mata yang mendesak keluar, dan mulai menyusun sebuah rencana pembalasan yang akan membuat mereka semua berlutut di kakiku. Mereka pikir mereka sedang berhadapan dengan wanita lemah yang bisa diinjak-injak? Mereka salah besar. Kesombongan mereka telah membangunkan singa yang sedang tertidur lelap. Sore harinya, setelah tamu terakhir pulang dan Elvano tertidur pulas di kamarnya karena kelelahan bermain, rumah terasa sangat sepi namun sekaligus menyesakkan. Sisa-sisa pesta masih berserakan di mana-mana. Kertas kado yang sobek, piring-piring kertas bekas kue yang lengket, dan gelas-gelas plastik bertebaran di atas meja dan lantai karpet. Aku mulai memunguti sampah-sampah itu satu persatu dalam diam. Punggungku terasa sangat nyeri, kakiku pegal bukan main setelah berdiri seharian tanpa henti. Di saat aku berkeringat membersihkan kekacauan ini, 3 orang dewasa lainnya, Mas Dimas, Ibu Darmi, dan Siska, tengah duduk santai di ruang keluarga. Mereka menyalakan televisi dengan volume cukup keras, asyik mengobrol sambil mengunyah sisa kue ulang tahun yang kubuat. Tidak ada satupun dari mereka yang menawarkan bantuan, atau setidaknya membawa piring kotor mereka sendiri ke dapur. Aku memegang kantong sampah plastik hitam besar, berjalan melewati ruang keluarga untuk memungut beberapa gelas di meja televisi. Saat itulah, telingaku kembali menangkap percakapan tajam yang sengaja dibesarkan volumenya. Ibu heran deh, Dimas. Suara Ibu Darmi terdengar, nadanya penuh dengan keluhan yang dibuat-buat. Istrimu itu kan seharian di rumah? Masa mengurus pesta kecil-kecilan begini saja berantakan sekali? Makanannya rasanya hambar, dekorasinya kampungan, souvenirnya juga cuma tempat makan plastik murahan. Ibu sampai malu tadi pas ditanya sama tetanggamu, harganya berapa souvenir itu? Jatuh martabat keluarga kita. Aku menghentikan gerakanku. Tanganku yang sedang memegang gelas plastik mencengkeram erat hingga gelas itu berbunyi retak. Aku menatap punggung Mas Dimas, berharap dia membuka mulut untuk membela usahaku. Namun, harapanku sia-sia. Ya namanya juga Anindya, Bu. Sahut Mas Dimas dengan nada enteng, tanpa rasa bersalah sedikit pun. Dia kan memang gak ngerti soal barang-barang bagus. Tahunya cuma urusan dapur sama ngurus anak. Wajarlah kalau selera pestanya ya standar orang kampung. Perkataan suamiku sendiri terasa seperti pisau yang ditusukkan tepat ke jantungku, lalu diputar perlahan. Pria yang seharusnya menjadi pelindungku, justru ikut merendahkanku di depan keluarganya. Aku menahan napas, menekan emosiku dalam-dalam agar tidak meledak di tempat. Aku melanjutkan pekerjaanku, memungut sisa sampah dengan gerakan mekanis, mengabaikan kehadiran mereka meski hatiku berdarah. Siska, yang sedari tadi menyandarkan tubuhnya di sofa dengan gaya elegan, ikut menimpali. Suaranya terdengar sangat lembut, tapi setiap kata yang keluar dari mulutnya mengandung racun yang mematikan. Mas Dimas jangan keras-keras gitu dong sama Mbak Anindya, kasihan tahu, ucap Siska dengan nada simpati yang palsu. Mbak Anindya kan memang ruang lingkupnya cuma di rumah. Beda sama aku yang setiap hari ketemu orang-orang penting, akademisi, pejabat. Jadi wawasan soal hal-hal berkelas itu memang beda. Nggak bisa disamakan, Mas. Siska lalu membuka tas tangan kulit bermereknya, yang aku tahu pasti harganya tidak seberapa dibandingkan dengan koleksi tas ibuku dulu. Ia sengaja mengaduk-aduk isi tasnya, pura-pura mencari sesuatu, sebelum akhirnya mengeluarkan sebuah kartu identitas dengan tali lanyar tebal berwarna biru gelap.
Ia meletakkan kartu itu di atas meja kaca, tepat di depan pandangan Ibu Darmi dan Mas Dimas. Ngomong-ngomong, tadi ibu cerita soal pekerjaanku ya ke tamu-tamu. Siska tersenyum simpul, menyentuh kartu identitasnya dengan ujung jarinya yang dihias ket kuku mengkilap. Sebenarnya aku agak malu loh, Bu. Aku kan gak suka pamer. Apalagi pamer jabatan sebagai dosen senior di Yayasan Pendidikan Cendekia Nusantara. Yayasan itu kan yayasan terbesar dan paling bergengsi di provinsi ini. Petingginya orang-orang luar biasa semua. Mendengar nama yayasan itu disebut, gerakanku membersihkan meja seketika terhenti. Jantungku berdesir aneh. Yayasan Pendidikan Cendekia Nusantara. Tempat di mana mendiang ayahku menghabiskan separuh hidupnya untuk membangun sebuah institusi pendidikan raksasa. Institusi yang kini, secara hukum dan di atas kertas, adalah milikku sepenuhnya. Ibu Darmi langsung mencondongkan tubuhnya, menatap kartu identitas Siska dengan mata berbinar kagum seolah melihat emas batangan. Ya ampun, Siska, ibu bangga sekali sama kamu. Coba lihat ini, Dimas. Lihat kartu identitas ini. Jabatannya jelas, gajinya besar, fasilitasnya mewah. Ini baru yang namanya wanita sukses. Bisa mengangkat derajat suami, bisa dibanggakan kemana-mana. Ibu Darmi menoleh ke arahku yang sedang berdiri mematung memegang kantong sampah. Tatapannya menajam, penuh dengan cibiran kebencian. Kamu dengar itu, Anindya? Coba kamu belajar dari Siska. Jangan cuma bisa menadahkan tangan minta uang belanja ke Dimas tiap bulan. Istri itu harusnya pintar, berpendidikan, bisa cari uang sendiri. Kalau kamu cuma bisa dasteran dan masak sayur asem tiap hari, pantesan suamimu nggak bisa maju-maju. Aku menatap mata mertuaku. Kali ini, aku tidak menunduk. Aku menatapnya lurus-lurus. Sebuah senyum tipis, sangat tipis hingga hampir tak terlihat, tersungging di sudut bibirku. Saya mengerti, Ibu. Jawabku dengan suara yang anehnya terdengar sangat tenang. Sangat kontras dengan badai yang sedang mengamuk di dalam kepalaku. Siska memang sangat hebat. Bekerja di Yayasan Cendekia Nusantara pasti membutuhkan kualifikasi yang luar biasa dan integritas yang tinggi. Siska tertawa kecil, membusungkan dadanya dengan bangga. Tentu saja, Mbak. Tidak sembarang orang bisa masuk sana. Apalagi sampai mencapai posisiku sekarang. Di sana, yang dinilai adalah otak dan kompetensi, bukan keahlian mencuci piring. Mas Dimas ikut tertawa mendengar sindiran Siska. Sudahlah, Siska. Percuma kamu jelaskan panjang lebar ke Anindya. Dia mana ngerti urusan dunia kerja tingkat tinggi begitu. Otaknya sudah buntu kepanusan kompor. Mereka bertiga tertawa bersama. Tawa yang menggema di ruang tamuku sendiri, menertawakan diriku yang sedang berdiri memegang sampah sisa makanan mereka. Aku membiarkan mereka tertawa. Aku merekam setiap tawa meremehkan itu, setiap sorot mata merendahkan itu, dan setiap kata hinaan yang mereka lontarkan, ke dalam ingatanku yang paling dalam. Mereka tidak tahu. Mas Dimas, pria yang kunikahi karena kupikir dia pria sederhana yang tulus mencintaiku tanpa melihat hartaku, ternyata hanyalah pria picik yang mudah silau oleh gemerlap dunia luar. Ibu Darmi, mertua yang selalu berusaha kuhormati meski sering mencelaku, hanyalah wanita gila hormat yang memuja status sosial semu. Dan Siska, Siska. Dosen senior yang sangat bangga dengan jabatannya itu tidak tahu bahwa gajinya setiap bulan, fasilitas yang dibanggakannya, dan kelangsungan karirnya di yayasan itu, semuanya bergantung pada tanda tangan wanita bercelemek dekil yang sedang berdiri di depannya ini. Ayahku dulu selalu berpesan, Anindya, jadilah padi. Semakin berisi, semakin merunduk. Jangan biarkan kekayaan membuatmu sombong, dan carilah pendamping yang mencintaimu saat kamu tidak memiliki apa-apa. Karena itulah, setelah ayahku meninggal dan aku mewarisi seluruh kekayaannya, aku memilih menyembunyikan identitas asliku. Aku menyerahkan operasional yayasan kepada orang kepercayaanku dan hidup sebagai wanita biasa. Aku menikah dengan Dimas karena kupikir kesederhanaannya adalah ketulusan. Betapa bodohnya aku. Aku mengikat kantong sampah itu dengan kuat. Sangat kuat. Saya ke belakang dulu, mau membuang sampah, ucapku pelan, berbalik meninggalkan ruang keluarga tanpa menunggu jawaban mereka. Saat aku berjalan menuju dapur, aku sudah membuat keputusan. Masa penyamaranku sudah selesai. Jika mereka menginginkan wanita karir yang berkelas, jika mereka mendambakan kekuasaan dan status,
maka aku akan menunjukkannya kepada mereka. Aku akan menunjukkan siapa sebenarnya penguasa sejati di balik nama besar yang selalu dibanggakan Siska. Besok pagi, wanita lemah yang hanya bisa memasak di dapur ini akan mati. Besok, pewaris tunggal Yayasan Pendidikan Cendekia Nusantara akan kembali menduduki tahtanya. Dan aku akan pastikan, mereka semua akan membayar mahal untuk setiap hinaan yang mereka lontarkan hari ini. Sangat mahal, sampai membuat mereka berlutut memohon ampun. Pagi itu terasa jauh lebih dingin dari biasanya. Cahaya matahari baru saja mengintip malu-malu dari balik tirai jendela kamar kami yang tipis dan mulai pudar warnanya. Aku membuka mata perlahan, merasakan seluruh persendian di tubuhku berteriak memprotes. Sisa-sisa kelelahan dari pesta ulang tahun kemarin masih menempel erat di setiap ototku. Punggungku terasa kaku, dan telapak kakiku masih berdenyut nyeri akibat berdiri nyaris seharian penuh melayani tamu-tamu yang tak henti berdatangan, disusul dengan membersihkan kekacauan yang ditinggalkan oleh mertuaku dan istri dari adik suamiku. Aku melirik ke sisi ranjang sebelahnya. Suamiku masih tertidur pulas. Dengkurannya terdengar teratur, tidak terganggu sama sekali oleh suara bising kendaraan dari jalan raya di depan rumah, atau oleh dering alarm yang sudah kumatikan secepat kilat agar tidak membangunkannya. Dia tidur dengan posisi menyamping, memunggungi diriku, seolah bahkan dalam tidurnya pun dia berusaha menciptakan jarak di antara kami. Aku menatap punggung itu dengan tatapan kosong. Dulu, punggung itu adalah tempatku bersandar ketika aku merasa lelah. Dulu, aku percaya bahwa pria sederhana ini akan melindungiku dari kejamnya dunia. Namun kejadian kemarin, di mana dia hanya diam membisu saat ibu kandungnya menghinaku habis-habisan di depan umum demi memuja menantu barunya, telah menghancurkan sisa-sisa ilusi yang selama ini susah payah kupertahankan. Dengan gerakan pelan dan hati-hati, aku menyingkap selimut yang menutupi tubuhku. Aku turun dari ranjang, memastikan kakiku tidak menimbulkan suara decit di lantai kayu yang mulai lapuk. Aku melangkah menuju kamar mandi kecil kami, membasuh wajahku dengan air dingin yang langsung membuatku sepenuhnya terjaga. Setelah mengganti pakaian tidurku dengan setelan daster katun sederhana yang biasa kukenakan sehari-hari, aku melangkah menuju kamar anakku. Malaikat kecilku masih tertidur lelap. Wajah polosnya terlihat begitu damai, memeluk erat robot mainan pemberianku yang baru saja kubelikan dari sisa uang belanja pasar minggu lalu. Aku duduk di tepi ranjangnya, mengusap rambutnya yang lembut dengan penuh kasih sayang. Dia adalah satu-satunya alasanku bertahan dalam pernikahan yang terasa semakin menyesakkan ini. Demi dia, aku rela menelan harga diriku. Demi dia, aku rela menyembunyikan identitas asliku dan hidup dalam kesederhanaan yang seringkali berujung pada hinaan mertuaku. Namun, kesabaranku sudah mencapai batas akhirnya. Mereka telah menyentuh hal yang paling berharga dalam hidupku, menghancurkan momen bahagia anakku. Dan itu adalah sebuah kesalahan fatal yang tidak akan pernah kumaafkan. Bangun, sayang. Sudah pagi, waktunya siap-siap ke sekolah, bisikku lembut sambil mencium keningnya. Anakku menggeliat pelan, membuka matanya yang bulat, lalu tersenyum manis menatapku. Senyum itu seakan memberikanku kekuatan tambahan yang sangat kubutuhkan hari ini. Setelah memandikan dan memakaikan seragam untuk anakku, aku beralih ke dapur. Aku mulai menyalakan kompor, menggoreng telur, dan memanaskan sisa sup dari malam sebelumnya. Aroma masakan perlahan memenuhi ruangan. Sambil mengaduk sup, pandanganku tertuju pada celemek kusam yang tergantung di dinding dapur. Celemek yang kemarin dijadikan bahan tertawaan oleh istri adik suamiku. Celemek yang menurut mertuaku adalah simbol kelemahanku, simbol bahwa aku hanyalah seorang wanita bodoh yang tidak memiliki masa depan selain berkutat dengan panci dan wajan. Aku tersenyum sinis melihat kain kusam itu. Jika saja mereka tahu rahasia besar apa yang bersembunyi di balik celemek dapur ini. Tepat pukul 6:30, aku selesai menyiapkan sarapan di atas meja makan. Suamiku akhirnya keluar dari kamar, wajahnya masih kusut dan matanya setengah terpejam. Dia menarik kursi, duduk, dan langsung menyendok nasi ke piringnya tanpa mengucapkan selamat pagi, apalagi berterima kasih atas makanan yang sudah kusiapkan. Aku berangkat kerja dulu ya, ucap suamiku dengan nada datar setelah menyelesaikan sarapannya dalam diam. Dia meneguk air putihnya, mengambil tas kerjanya, lalu melangkah keluar rumah begitu saja. Tidak ada kecupan di kening, tidak ada pelukan hangat. Semuanya terasa begitu dingin dan mekanis, seperti rutinitas tanpa jiwa. Aku tidak memedulikannya. Fokusku sepenuhnya tertuju pada anakku. Setelah memastikan anakku menghabiskan sarapannya, aku menuntunnya keluar rumah.
Kami berjalan kaki menyusuri gang sempit di perumahan kami, menuju ke taman kanak-kanak yang jaraknya hanya beberapa blok dari rumah. Udara pagi terasa cukup segar. Sepanjang jalan, anakku terus berceloteh riang tentang teman-temannya dan mainan barunya, sama sekali tidak mengingat kejadian tidak menyenangkan yang menimpanya kemarin sore. Syukurlah, batinku lega. Sesampainya di gerbang sekolah, aku berjongkok untuk menyamakan tinggi kami. Aku merapikan kerah seragamnya dan mencium kedua pipinya. Belajar yang pintar ya, sayang. Nanti siang ibu jemput. Anakku mengangguk patuh, menyalimi tanganku, lalu berlari masuk ke halaman sekolah bergabung dengan teman-temannya. Aku berdiri di sana selama beberapa saat, memastikan dia masuk ke dalam kelasnya dengan aman. Setelah sosok kecilnya menghilang dari pandangan, raut wajahku yang tadinya selembut sutra perlahan berubah menjadi sedingin es. Waktu bermain sebagai ibu rumah tangga yang lemah dan tak berdaya sudah habis. Kini, saatnya bagiku untuk kembali menjadi diriku yang sebenarnya. Aku membalikan badan dan mulai berjalan. Namun, alih-alih melangkah pulang ke arah rumah, aku mengambil rute yang berbeda. Aku berjalan menuju jalan raya utama, menyusuri trotoar yang mulai ramai oleh pejalan kaki dan pedagang kaki lima. Sekitar 500 meter dari sekolah anakku, terdapat sebuah bangunan apartemen mewah yang menjulang tinggi, sangat kontras dengan pemukiman padat di sekitarnya. Aku berjalan masuk ke area parkir bawah tanah gedung tersebut, tempat di mana tidak ada satupun tetangga atau kenalanku yang bisa melihatku. Di sudut paling eksklusif dari tempat parkir itu, sebuah mobil sedan hitam keluaran Eropa terbaru telah menunggu dengan mesin menyala halus. Kaca mobilnya yang gelap pekat tidak memungkinkan siapapun untuk melihat ke dalam. Begitu melihat sosokku mendekat, seorang pria parubaya dengan setelan jas rapi segera keluar dari kursi kemudi. Dia bergegas membukakan pintu penumpang bagian belakang, lalu menundukkan kepalanya dengan hormat yang sangat dalam. "Selamat pagi, Nyonya besar," sapa pria itu, sopir pribadiku sekaligus orang kepercayaan mendiang ayahku yang selama bertahun-tahun membantu menjaga rahasiaku. "Pagi, Pak." "Langsung ke penthouse di lantai atas." Jawabku singkat seraya melangkah masuk ke dalam kabin mobil yang beraroma kulit mewah dan wangi pengharum ruangan yang elegan. Mobil itu tidak bergerak keluar dari parkiran, melainkan melaju perlahan menuju lift pribadi khusus yang terhubung langsung ke unit penthouse di lantai teratas gedung ini. Penthouse ini adalah salah satu aset properti pribadiku yang tidak pernah diketahui oleh suamiku. Begitu pintu lift terbuka di dalam penthouse, aku langsung disambut oleh keheningan yang mewah. Lantai marmer dingin, lampu kristal raksasa, dan pemandangan kota yang membentang luas dari balik jendela kaca raksasa seakan menyapaku kembali ke dunia nyataku. Aku berjalan lurus menuju ruang ganti utama. Ruangan luas itu dipenuhi oleh lemari-lemari kaca yang menyimpan deretan pakaian desainer, tas bermerek edisi terbatas, dan perhiasan berkilauan yang harganya bisa untuk membeli belasan rumah seperti yang kutempati bersama suamiku. Aku melepaskan daster katunku yang murah, membuangnya begitu saja ke keranjang pakaian kotor. Aku melangkah ke meja rias, menghapus sisa-sisa kepolosan dari wajahku, dan mulai merias diri dengan riasan yang tegas, tajam, dan memancarkan otoritas mutlak. Kemudian, aku memilih sebuah setelan jas wanita berpotongan tegas berwarna biru dongker yang dirancang khusus oleh desainer ternama Paris. Aku memadukannya dengan kemeja sutra putih di bagian dalam. Aku menyematkan sebuah bros berlian berbentuk burung phoenix di kerah jasku, simbol kebangkitan dan kekuasaan. Sebagai sentuhan akhir, aku memakai sepasang sepatu hak tinggi berujung runcing berwarna hitam mengkilap. Aku menatap pantulan diriku di cermin besar. Wanita bercelemek dekil yang bau bawang itu sudah lenyap tak berbekas. Yang berdiri di cermin saat ini adalah pewaris tunggal dan pemilik sah dari kerajaan bisnis mendiang ayahku. Salah satunya adalah yayasan pendidikan terbesar di provinsi ini. Aku kembali turun ke parkiran bawah tanah. Sopirku sudah menungguku di dekat mobil, kali ini dengan pintu yang terbuka lebar. "Kita menuju Yayasan Pendidikan Cendekia Nusantara, Nyonya?" tanyanya dengan nada penuh hormat saat aku duduk di kursi belakang. "Ya, dan tolong hubungi Direktur HRD Yayasan sekarang juga. Katakan padanya, saya ingin dia bersiap di ruangan saya dalam waktu 30 menit dengan membawa seluruh dokumen dan riwayat kepegawaian seorang dosen senior bernama Siska. Jangan sampai ada satu lembar pun yang terlewat," perintahku dengan nada suara yang dingin dan tajam. "Baik, Nyonya besar. Segera saya laksanakan," jawab sopirku sambil melajukan mobil keluar dari kegelapan parkiran bawah tanah, menembus terangnya cahaya pagi ibu kota. Sepanjang perjalanan,
Aku hanya diam menatap jalanan yang sibuk dari balik kaca mobil yang gelap. Pikiranku terus memutar ulang kejadian kemarin sore. Suara tawa mertuaku yang meremehkan, pandangan angkuh dari istri adik suamiku, dan diamnya suamiku yang begitu pengecut. Mereka sangat mengagung-agungkan status dan kekayaan. Mereka memandang rendah orang yang tidak memiliki gelar dan jabatan. Sangat menyedihkan melihat bagaimana mereka mengukur nilai seorang manusia hanya dari selembar kartu identitas dan pakaian yang dikenakan. Mobil mewahku memasuki gerbang utama Yayasan Pendidikan Cendekia Nusantara. Sebuah kompleks pendidikan yang sangat luas dan megah, terdiri dari beberapa gedung bertingkat yang dihubungkan oleh taman-taman hijau yang tertata rapi. Mobil melaju melewati pos penjagaan utama. Para penjaga keamanan yang bertugas segera berdiri tegak dan memberikan hormat militer begitu melihat plat nomor khusus mobil ini. Plat nomor yang hanya dimiliki oleh Dewan Pendiri Yayasan. Kami berhenti tepat di depan lobi gedung Rektorat Utama. Para staf kebersihan dan resepsionis yang sedang berjaga langsung menundukkan kepala mereka dalam-dalam saat aku melangkah keluar dari mobil. Suara langkah sepatu hak tinggiku beradu dengan lantai granit lobi yang mengkilap, menciptakan gema yang membuat beberapa orang menoleh dengan tatapan penuh tanya dan segan. Mereka tahu siapa aku. Meski aku jarang datang secara fisik dan lebih banyak mengontrol yayasan dari balik layar sejak ayahku meninggal, wajahku dan otoritas yang kubawa selalu dikenali oleh jajaran petinggi di gedung ini. Aku melangkah masuk ke dalam lift khusus eksekutif yang hanya bisa diakses menggunakan kartu akses tingkat tertinggi. Lift itu membawaku melesat naik ke lantai puncak, tempat di mana ruang kerjaku berada. Ruangan luas berdinding kaca yang menawarkan pemandangan seluruh area kampus. Begitu aku melangkah keluar dari lift, sekretaris pribadiku yang sudah bersiaga di mejanya langsung berdiri dan menyambutku. "Selamat pagi, Nyonya. Direktur HRD sudah menunggu di dalam ruangan Anda," ucap sekretarisku dengan sopan. "Terima kasih," jawabku singkat. Aku mendorong pintu ganda berbahan kayu jati solid itu dengan kuat. Di dalam ruangan, seorang pria parubaya berkacamata tebal langsung berdiri dari sofa tamu. Wajahnya terlihat sedikit pucat dan gugup. Dia adalah direktur HRD yayasan ini. Di tangannya, terdapat sebuah map tebal berwarna merah. "Selamat pagi, Nyonya Besar. Sungguh suatu kehormatan menyambut kedatangan Anda secara langsung," ucapnya dengan suara sedikit gemetar. Aku berjalan melewati dirinya tanpa membalas sapaannya, langsung menuju meja kerja besar dari kayu mahoni di tengah ruangan. Aku duduk di kursi kulitku yang empuk, menyilangkan kaki dengan elegan, lalu menatapnya dengan tatapan tajam dan mengintimidasi. "Jangan buang waktu saya dengan basa-basi. Letakkan map itu di meja saya sekarang," perintahku dengan nada memerintah yang absolut. Direktur HRD itu menelan ludah dengan susah payah. Dia bergegas maju dan meletakkan map merah tebal itu tepat di hadapanku. Map yang berisi seluruh rahasia dan masa depan karir wanita yang kemarin sore begitu bangga memamerkan jabatannya di depan wajahku. Wanita jenius kebanggaan mertuaku. Aku menyentuh sampul map itu dengan ujung jariku. Sebuah senyum dingin mengembang di wajahku. Permainan baru saja dimulai. Keheningan yang mencekam menguasai ruang kerjaku yang luas. Satu-satunya suara yang terdengar hanyalah detak jam dinding antik yang tergantung di sudut ruangan dan gesekan kertas yang sedang kubalik perlahan. Aku duduk bersandar di kursi kulit kebesaranku, menatap lekat-lekat tumpukan dokumen yang baru saja ku keluarkan dari map merah itu. Di seberang meja, Direktur HRD yayasan masih berdiri kaku seperti patung. Sesekali menyeka keringat dingin yang mengembun di dahinya meski pendingin ruangan sudah diatur pada suhu terendah. Kehadiranku yang mendadak tanpa pemberitahuan sebelumnya, ditambah dengan permintaanku yang sangat spesifik, jelas membuatnya merasa diteror. Aku mulai membaca lembar demi lembar profil kepegawaian wanita itu. Istri dari adik suamiku. Wanita yang diagung-agungkan mertuaku sebagai dosen senior berkelas, jenius, dan bernilai puluhan juta. Namanya tercetak tebal di halaman pertama, lengkap dengan rentetan gelar akademis yang panjang. Pas foto dengan senyum angkuhnya menatapku dari sudut kanan atas dokumen. Aku mendengus pelan, menahan tawa sinis yang ingin meledak di tenggorokanku. Di mata mertuaku, kertas-kertas ini adalah tiket menuju strata sosial tertinggi. Di mataku, kertas-kertas ini hanyalah laporan kinerja seorang bawahan yang sebentar lagi akan kuhancurkan hidupnya. "Jelaskan pada saya," suaraku memecah keheningan, dingin dan tanpa intonasi. "Mengapa seorang dosen dengan tingkat kehadiran yang sangat buruk seperti ini bisa diangkat menjadi dosen senior, hanya dalam waktu kurang dari 5 tahun? Aku melempar lembar rekapitulasi kehadiran ke tengah meja. Angka-angka yang tertera di sana sangat memprihatinkan.
Istri adik suamiku itu tercatat sering membolos, mengambil cuti sakit yang mencurigakan, dan seringkali datang terlambat untuk mengajar di kelasnya. Ada puluhan keluhan dari mahasiswa tentang asisten dosen yang harus menggantikan kelasnya secara mendadak karena dia sibuk mengurus hal lain di luar kampus. Hal lain yang aku yakin hanyalah acara arisan sosialita atau perawatan di salon kecantikan mahal untuk menunjang penampilan berkelas yang dia banggakan. Direktur HRD berdeham pelan, tampak semakin gugup. Mohon maaf, Nyonya Besar. Pengangkatan beliau memang sedikit melonggarkan prosedur standar. Beliau mendapat rekomendasi langsung dari dekan fakultas saat itu, yang menyatakan bahwa beliau memiliki kontribusi besar dalam penelitian tingkat nasional. Penelitian tingkat nasional. Aku memicingkan mataku. Aku membuka halaman berikutnya, bagian yang berisi daftar publikasi dan karya ilmiah. Ada beberapa judul jurnal bergengsi di sana. Namun, ada yang janggal. Saya melihat di sini, dana hibah penelitian yang dia ajukan tahun lalu membengkak hampir 300% dari estimasi awal. Dan laporannya sangat tidak masuk akal. Pembelian alat laboratorium fiktif, biaya perjalanan dinas ke luar negeri yang tidak relevan dengan objek penelitian. Apakah Anda buta? Atau Anda sengaja menutup mata terhadap penggelapan dana ini? Direktur HRD itu terkesiap. Wajahnya kini sepucat kertas. Ampun, Nyonya. Kami dari bagian HRD tidak berwenang mengaudit keuangan penelitian secara mendalam. Itu wewenang bagian keuangan dan komite pengawas fakultas. Kami hanya menerima laporan akhirnya saja yang sudah ditandatangani oleh atasan beliau. Lalu apa gunanya Anda duduk di kursi direktur jika Anda membiarkan tikus menggerogoti uang yayasan dari dalam? Suaraku sedikit meninggi, membuat pria parubaya itu berjengit kaget. Amarahku mulai terpancing. Bukan hanya karena wanita itu telah menghinaku, tapi juga karena dia telah berani mengotori institusi pendidikan yang dibangun ayahku dengan darah dan keringat, menggunakan dana yayasan untuk membiayai gaya hidup mewahnya agar bisa dipamerkan kepada mertuaku. Aku kembali membalik halaman dokumen, kali ini meneliti bagian evaluasi kinerja dari sesama rekan dosen dan mahasiswa. Semakin dalam aku menggali, semakin banyak borok yang kutemukan. Reputasi wanita jenius ini ternyata sangat busuk di mata orang-orang yang benar-benar mengenalnya di kampus. Dia dikenal arogan, suka menjilat atasan, dan sering merendahkan staf administrasi serta petugas kebersihan. Persis seperti kelakuannya di rumahku kemarin. Namun, kejutan terbesar belum muncul. Aku berhenti pada sebuah lampiran tebal di bagian paling belakang map. Lampiran itu berisi salinan surat pengaduan resmi dari seorang mahasiswa pasca sarjana. Aku membaca isi surat itu dengan teliti. Kata demi kata. Paragraf demi paragraf. Mataku perlahan melebar, bukan karena terkejut, melainkan karena rasa muak yang luar biasa. Surat itu ditulis dengan nada putus asa. Mahasiswa itu melaporkan bahwa tesis yang dikerjakannya selama 2 tahun penuh, hasil begadang dan riset lapangan yang melelahkan, telah dicuri. Mahasiswa itu mengaku bahwa draft final tesisnya diserahkan kepada dosen pembimbingnya untuk direvisi. Namun beberapa bulan kemudian, karya penelitian itu justru diterbitkan di sebuah jurnal internasional atas nama dosen pembimbingnya sebagai penulis utama, sementara nama mahasiswa itu hanya dicantumkan sebagai asisten peneliti di catatan kaki yang nyaris tak terlihat. Dan dosen pembimbing yang merampas karya mahasiswa itu adalah istri dari adik suamiku. Wanita jenius pujaan mertuaku. Aku meletakkan surat pengaduan itu dengan tangan bergetar menahan marah. Plagiarisme. Pencurian karya intelektual. Ini adalah kejahatan paling hina dan tak termaafkan di dunia akademis. Ini bukan sekadar pelanggaran etika, ini adalah pembunuhan karakter dan masa depan seorang mahasiswa. Dan yayasan membiarkan hal ini terjadi? Di mana mahasiswa yang menulis surat pengaduan ini sekarang? Tanyaku pelan, menekan setiap suku kata dengan ketegasan yang mematikan. Direktur HRD menelan ludah, matanya melirik liar ke arah pintu, seolah ingin melarikan diri dari ruangan ini. Mahasiswa itu sudah mengundurkan diri, Nyonya, beberapa bulan yang lalu. Surat pengaduannya dinyatakan tidak memiliki bukti yang cukup kuat oleh Komite Disiplin Fakultas, dan dia diancam akan dituntut balik atas pencemaran nama baik oleh dosen yang bersangkutan jika meneruskan masalah ini. Aku memejamkan mata, memijat pangkal hidungku yang mendadak berdenyut nyeri. Aku bisa membayangkan betapa hancurnya perasaan mahasiswa itu. Karya kerasnya dirampas oleh wanita culas yang berlindung di balik kekuasaan dan jabatan, lalu disingkirkan begitu saja tanpa belas kasihan.
Fakta bahwa institusi milikku menjadi tempat bersarangnya parasit semacam ini membuatku merasa gagal menjaga amanah mendiang ayahku. Wanita itu bukan hanya seorang penipu di mata keluargaku, dia adalah seorang kriminal kerah putih yang berlindung di balik gelar akademis. Dia menggelapkan uang, membolos seenaknya, dan menghancurkan masa depan anak didiknya hanya demi ambisi pribadi dan pengakuan sosial. Dan dengan uang curian serta gelar hasil curian itulah, dia berani berdiri di ruang tamuku, membusungkan dadanya, dan merendahkan diriku sebagai wanita yang tak berguna. Aku membuka mata, menatap lurus ke arah Direktur HRD yang masih berdiri gemetar. Rasa marahku kini telah berubah menjadi sebuah ketenangan yang mematikan. Rencana yang tadinya hanya sekadar pembalasan dendam pribadi kini berubah menjadi misi pembersihan. Aku tidak akan membiarkan parasit ini hidup lebih lama di yayasanku. Nyonya. Direktur HRD memberanikan diri untuk bersuara, suaranya parau. Apakah Anda ingin saya menyiapkan surat pemutusan hubungan kerja untuk beliau hari ini juga? Bukti-bukti yang Anda temukan sudah lebih dari cukup untuk memecatnya dengan tidak hormat. Aku terdiam sejenak, membiarkan pertanyaannya menggantung di udara. Memecatnya hari ini? Memberikan selembar surat pemecatan secara diam-diam melalui kurir HRD? Tidak. Itu terlalu mudah. Terlalu cepat. Hukuman seperti itu tidak akan memberikan efek jera, apalagi bagi orang-orang dengan kesombongan setinggi langit seperti mertuaku dan menantu kesayangannya itu. Jika aku memecatnya sekarang secara tertutup, dia pasti akan memutarbalikkan fakta. Dia akan mengarang cerita kepada mertuaku bahwa dia mengundurkan diri karena ditawari posisi yang lebih baik, atau menjadi korban fitnah rekan kerja yang iri padanya. Mereka tidak akan pernah tahu kebenarannya, dan mereka tidak akan pernah merasakan rasa malu yang sepadan dengan apa yang mereka lakukan padaku. Aku menyingkirkan map merah itu ke tepi meja, menatap Direktur HRD dengan senyum tipis yang menyembunyikan ribuan mata pisau. Tidak. Jangan pecat dia hari ini. Jangan ubah status kepegawaiannya sedikit pun. Biarkan dia tetap merasa berada di puncak karirnya. Jawabku dengan nada tenang yang justru membuat Direktur HRD itu tampak semakin kebingungan dan ketakutan. Aku bangkit berdiri dari kursi kebesaranku, berjalan perlahan mengitari meja kerja yang lebar, dan berhenti tepat di depan jendela kaca raksasa yang memperlihatkan pemandangan kota di bawah sana. Manusia-manusia terlihat begitu kecil dari atas sini. Seperti semut. Persis seperti bagaimana mertuaku memandang diriku kemarin. Bulan depan, yayasan kita akan mengadakan acara gala dinner tahunan, bukan? Tanyaku tanpa menoleh, pandanganku masih tertuju pada lanskap kota. Acara besar yang akan dihadiri oleh seluruh jajaran dewan direksi, donatur utama, pejabat daerah, dan dosen-dosen kehormatan. Benar, Nyonya besar, jawab Direktur HRD di belakangku. Persiapannya sudah mencapai 80%. Kami menyewa ballroom hotel bintang 5 terbesar di kota ini. Aku berbalik menatapnya. Bagus. Saya ada 2 instruksi khusus untuk acara tersebut. Pastikan Anda melaksanakannya tanpa kesalahan sedikit pun. Aku melangkah mendekatinya, suaraku mengeras, menyiratkan perintah yang tidak bisa dibantah. Instruksi pertama. Kirimkan undangan VVIP resmi untuk acara gala dinner itu kepada wanita ini. Tulis namanya dengan tinta emas. Pastikan undangan itu dikirim langsung ke mejanya dengan perlakuan khusus agar dia merasa sangat diistimewakan. Berikan juga izin kepadanya untuk membawa pendamping sebanyak yang dia mau. Biarkan dia memamerkan undangan itu kepada seluruh keluarganya. Direktur HRD itu mengerjap bingung, tidak memahami jalan pikiranku. Tetapi Nyonya, mengapa kita harus mengundang dosen yang bermasalah ini ke acara sepenting itu sebagai tamu VIP? Karena, aku tersenyum sangat lebar, sebuah senyum yang tidak mencapai mataku. Jika Anda ingin menjatuhkan seseorang dan menghancurkan kesombongannya berkeping-keping, Anda tidak boleh menjatuhkannya dari anak tangga pertama. Anda harus membawanya terbang tinggi, sangat tinggi, hingga dia merasa telah menyentuh awan. Lalu, potong sayapnya saat dia berada di puncak, dan biarkan dia jatuh menghantam bumi disaksikan oleh semua orang yang dia banggakan. Aku berhenti sejenak, membiarkan kata-kataku meresap ke dalam otak pria itu. Dan instruksi kedua, aku melanjutkan dengan nada yang lebih rendah dan mengancam. Siapkan seluruh bukti penggelapan dana dan plagiarisme yang baru saja kita temukan ini dalam format presentasi digital resolusi tinggi. Hubungi kembali mahasiswa yang menjadi korban pencurian tesis itu, janjikan beasiswa penuh dan pemulihan nama baik, asalkan dia bersedia hadir di malam gala dinner tersebut.
Aku menatap mata Direktur HRD itu dalam-dalam, memastikan dia mengerti posisi siapa yang sedang dipertaruhkan di sini. Di malam acara itu nanti, saya akan hadir secara resmi untuk pertama kalinya sebagai pewaris tunggal yayasan. Dan di hadapan semua tamu kehormatan, di bawah sorotan lampu dan kamera, saya sendiri yang akan menguliti Borok, wanita jenius, ini sampai bersih. Saya akan mempermalukannya, memecatnya, dan menyeretnya ke penjara di depan mata mertuaku dan suamiku sendiri. Aku berjalan kembali ke kursiku dan duduk dengan anggun. Sekarang, keluar dari ruangan saya dan mulai bekerja. Jangan sampai ada satu informasi pun yang bocor, atau Anda yang akan menggantikan posisinya di penjara. Pria itu menunduk sangat dalam hingga tubuhnya bergetar, bergumam mengerti dengan terbata-bata, lalu bergegas keluar dari ruanganku seperti dikejar hantu. Pintu kayu mahoni itu tertutup kembali, menyisakan aku sendirian dalam keheningan yang kini terasa sangat memuaskan. Aku bersandar di kursiku, menatap langit-langit ruangan. Rencana telah ditetapkan. Jebakan telah dipasang dengan sempurna. Aku tidak sabar menunggu malam itu tiba. Malam di mana aku akan melihat topeng kesombongan mereka hancur berantakan. Malam di mana aku akan membuat mereka sadar bahwa selama ini mereka telah menginjak ekor singa yang salah. Tunggu saja pembalasanku, ibu mertua. Tunggu saja kejutan dariku, ipar yang sombong. Aku akan memastikan kalian menyesal karena pernah menganggapku sebagai sampah. 2 minggu telah berlalu sejak kunjunganku ke ruang Direktur Sumber Daya Manusia di gedung yayasan. Selama 2 minggu itu pula, aku kembali menjalani peran ganda yang sangat menguras emosi. Di siang hari, saat suamiku bekerja dan anakku berada di sekolah, aku adalah penguasa absolut yang mengendalikan roda raksasa yayasan pendidikan dari balik dinding kaca penthouse mewahnya. Aku meninjau laporan keuangan, menyetujui anggaran triliunan rupiah, dan menyusun strategi untuk acara malam puncak yang akan menjadi panggung penghancuran. Namun, begitu matahari terbenam dan aku kembali menginjakkan kaki di rumah kecil kami, aku kembali mengenakan topeng istri penurut. Aku kembali memakai daster katun yang warnanya sudah memudar, kembali berkutat dengan wajan dan aroma bumbu dapur, serta kembali menelan ludah setiap kali suamiku melontarkan keluhan bernada merendahkan tentang betapa membosankannya kehidupanku. Sore ini, hujan turun rintik-rintik, membawa hawa dingin yang menyusup lewat celah jendela ruang tamu. Aku sedang melipat pakaian kering di atas karpet ketika layar ponselku yang tergeletak di atas meja tiba-tiba menyala terang, diiringi rentetan bunyi notifikasi yang bersahut-sahutan. 3, 5, lalu 10 pesan masuk dalam waktu kurang dari semenit. Aku meraih ponsel tersebut dan melihat bahwa rentetan pesan itu berasal dari grup obrolan keluarga suamiku. Grup yang biasanya hanya berisi pesan ucapan selamat pagi dari mertuaku atau keluhan tentang harga sembako, kini mendadak ramai oleh ketikan huruf kapital dan deretan emoji penuh perayaan. Aku membuka ruang obrolan itu dengan tenang. Pesan pertama yang memicu kehebohan adalah sebuah foto yang dikirim oleh istri adik suamiku. Foto itu menampilkan sebuah undangan fisik yang sangat tebal, terbuat dari kertas bertekstur bludru warna biru malam. Tepi undangan itu dihiasi ukiran tinta emas murni yang memantulkan cahaya, dan di bagian tengahnya, terdapat pelat logam tipis berukir nama wanita itu dengan gelar akademis palsunya yang memanjang. Itu adalah undangan VVIP untuk acara gala dinner tahunan Yayasan Pendidikan Cendekia Nusantara. Undangan yang secara khusus aku perintahkan untuk dibuat semewah mungkin hanya untuk memanjakan ego wanita culas tersebut. Di bawah foto undangan itu, istri adik suamiku menyematkan sebuah pesan teks yang panjang. Alhamdulillah, hasil kerja keras dan kecerdasan memang tidak pernah mengkhianati hasil. Hari ini aku menerima undangan kehormatan VVIP untuk hadir di acara puncak yayasan. Acara ini hanya dihadiri oleh jajaran direktur triliuner, pejabat tinggi, dan donatur utama. Tidak sembarang dosen bisa diundang, apalagi mendapat kursi di meja depan. Aku diberikan kebebasan membawa keluarga inti. Rencananya aku akan membawa Mas, adik suamiku, dan tentu saja ibu kesayanganku. Hanya dalam hitungan detik, mertuaku langsung membalas pesan tersebut. Dari cara mengetiknya yang cepat, aku bisa membayangkan senyum lebar yang pasti sedang menghiasi wajah tuanya yang penuh kerutan. Ya Allah, menantuku sayang. Ibu bangga sekali padamu. Ibu sampai merinding membaca undangan ini. Emas asli yaitu pinggirannya. Luar biasa memang derajat keluargamu. Nak, ibu sudah tidak sabar ingin pamer ke ibu-ibu pengajian besok pagi. Pasti mereka semua iri melihat menantu ibu yang jenius dan berkelas ini. Berbeda sekali nasib ibu dengan tetangga sebelah yang menantunya cuma pengangguran di rumah.
Sindiran di akhir kalimat mertuaku itu sangat jelas ditujukan kepadaku. Aku hanya tersenyum tipis membaca rentetan kalimat penuh kebanggaan semu itu. Kesombongan mereka sedang terbang menembus awan, persis seperti yang kurencanakan. Tidak lama kemudian, suamiku ikut nimbrung dalam percakapan maya tersebut, meskipun dia sedang berada di kantornya. Wah, selamat ya. Hebat banget kamu bisa masuk jajaran elit begitu. Acaranya di Hotel Bintang 5 yang di pusat kota itu. Kan? Aku dengar harga sewa ballroomnya saja bisa buat beli rumah KPR 2 unit. Beruntung banget ibu bisa ikut masuk ke sana. Aku jadi penasaran ingin lihat orang-orang kaya berkumpul. Membaca pesan suamiku, istri adik suamiku segera membalas dengan nada yang seolah-olah murah hati namun sebenarnya penuh perhitungan. Mas juga ikut saja. Di undangan ini aku punya kuota 5 kursi VVIP. Mas ikut ya temani ibu dan suamiku. Biar Mas bisa merasakan bagaimana suasana pesta orang-orang kelas atas. Siapa tahu Mas bisa dapat koneksi bagus di sana buat pindah kerja. Suamiku membalas dengan emoji tangan berdoa yang banyak. Serius aku boleh ikut? Wah, terima kasih banyak. Ini kesempatan langka. Aku akan siapkan jas terbaikku. Oh ya, tapi istriku di rumah saja ya. Dia tidak punya baju yang pantas untuk acara seperti itu. Kasihan nanti dia malah minder dan salah tingkah kalau melihat ibu-ibu pejabat pakai perhiasan berlian. Lagi pula, siapa yang mau jaga anak kami di rumah kalau dia ikut? Jari-jariku berhenti menggulir layar. Dadaku terasa sedikit sesak membaca pesan terakhir dari pria yang seharusnya melindungiku itu. Dia dengan sukarela mengorbankan perasaan istrinya sendiri demi bisa ikut numpang tenar di acara adik iparnya. Dia bahkan menggunakan anak kami sebagai alasan yang murah untuk membenarkan keputusannya meninggalkanku. Di matanya, aku benar-benar tidak lebih dari seorang penjaga rumah yang memalukan untuk dibawa ke tempat mewah. Mertuaku menyambar obrolan itu lagi dengan cepat. Betul kata suamimu. Istrimu suruh di rumah saja jaga anak. Jangan dibawa-bawa ke acara berkelas begitu, nanti malah bikin malu keluarga kita. Kamu tahu sendiri kan seleranya kampungan. Nanti dia malah norak bungkusin sisa makanan catering hotel buat dibawa pulang. Sudah, biarkan dia mengurus dapur saja. Itu habitat aslinya. Aku meletakkan ponsel itu kembali ke atas meja, membiarkan layar itu terus berkedip oleh pesan-pesan hinaan yang terus mengalir deras. Tidak ada satupun air mata yang menetes dari pelupuk mataku. Kesedihan itu sudah lama mati, digantikan oleh antisipasi yang mendebarkan. Aku tertawa pelan, suara tawa yang terdengar sangat dingin dan kering di tengah ruangan yang sepi ini. Mereka sedang merencanakan malam yang indah, membayangkan anggur mahal, gaun mewah, dan decak kagum orang-orang elit. Mereka tidak menyadari bahwa mereka sedang dengan gembira melangkah masuk ke dalam jebakan beruang yang sudah kusiapkan dengan mulut terbuka lebar. Malam harinya, ketika suamiku pulang dari kantor, sikapnya sangat berbeda dari biasanya. Langkahnya ringan dan wajahnya berseri-seri. Dia bahkan bersiul kecil saat melepaskan sepatu pantofelnya yang solnya mulai menipis. Saat kami duduk berhadapan di meja makan, dengan sepiring ikan goreng dan sayur bayam yang sudah kumasak sejak sore, suamiku tidak henti-hentinya bercerita tentang acara yayasan itu. Kamu sudah baca grup WhatsApp keluarga, kan? Tanya suamiku dengan mulut yang masih mengunyah nasi. Dia tidak menatap wajahku, matanya sibuk memperhatikan duri ikan di piringnya. Bulan depan aku akan ikut acara gala dinner yayasan. Acaranya di hotel termewah di provinsi ini. Istri adikku itu memang luar biasa. Relasinya kelas atas semua. Aku sangat beruntung punya adik ipar sehebat dia. Ya, aku sudah baca. Jawabku singkat, mengaduk pelan kuah sayur di mangkukku. Sepertinya acaranya sangat meriah. Sangat meriah itu kata yang terlalu meremehkan. Acaranya itu spektakuler. Suamiku mengoreksi dengan nada sok tahu. Dia menenggak air putihnya lalu menatapku dengan pandangan mengasihani. Kamu pasti tidak bisa membayangkan tempat seperti itu. Karpetnya merah tebal, lampu gantungnya dari kristal asli, dan makanannya pasti hidangan internasional yang namanya saja sulit diucapkan. Makanya, aku suruh kamu di rumah saja. Daripada kamu pusing melihat garpu dan pisau yang banyak berjejer di meja makan, lebih baik kamu tidur saja temani anak kita. Aku akan ceritakan pengalaman luar biasa itu padamu besok paginya. Terima kasih atas pengertianmu, balasku dengan nada datar yang kubuat sedatar mungkin. Aku menundukkan kepala, menyembunyikan senyum mematikan yang perlahan mengembang di sudut bibirku. Tolong nikmati malam itu baik-baik. Aku yakin malam itu akan menjadi malam yang tidak akan pernah kamu lupakan seumur hidupmu.
Suamiku tertawa pongah, sama sekali tidak menangkap makna ganda dari kalimatku. Tentu saja. Kapan lagi orang biasa sepertiku bisa duduk satu meja dengan para miliarder? Aku akan berfoto yang banyak dengan ibu dan adik-adikku. Hari-hari berikutnya berlalu dengan cepat. Di rumah, suasana semakin riuh dengan persiapan suamiku dan mertuaku. Mertuaku bahkan meminjam uang dari koperasi desa tempatnya tinggal demi bisa menyewa sebuah gaun satin berwarna emas menyala yang menurutnya terlihat mahal. Dia juga menyewa satu set perhiasan imitasi yang kilaunya sangat menyilaukan mata. Sangat kontras dengan kulit keriputnya. Suamiku sendiri membongkar lemarinya, mengeluarkan satu-satunya setelan jas berwarna abu-abu yang dia beli 6 tahun lalu saat kami menikah. Jas itu sudah terlihat agak kusam di bagian sikunya, namun dia membanggakannya seolah itu adalah jas buatan desainer Italia. Sementara mereka sibuk dengan pakaian sewaan dan jas usang, aku berada di ruang pas pribadi di butik terkemuka milik seorang desainer gaun langganan mendiang ayahku. Dinding butik itu dilapisi cermin besar yang memantulkan bayanganku dari berbagai sudut. Asisten desainer sedang berlutut di ujung kakiku, menyesuaikan panjang gaun sutra berwarna merah darah yang membalut tubuhku dengan sempurna. Gaun itu didesain dengan potongan kerah yang tegas namun elegan, memancarkan aura kekuasaan yang tidak bisa dibantah. Bagian ekornya menjuntai panjang menyapu lantai marmer, memberikan kesan dramatis setiap kali aku melangkah. Di meja kaca di sampingku, tergeletak sebuah kotak bludru hitam yang terbuka. Di dalamnya, bertengger sebuah kalung berlian murni bertahtakan batu safir biru raksasa di bagian tengahnya. Perhiasan turun-temurun peninggalan ibuku, sebuah benda yang nilainya setara dengan 30 tahun gaji menantu jenius kebanggaan mertuaku itu. Sekretaris pribadiku masuk ke dalam ruangan pas dengan membawa sebuah sabak digital. Dia menunduk hormat sebelum melaporkan situasi terkini. Nyonya besar, seluruh persiapan di hotel sudah selesai. Keamanan tingkat tinggi sudah diberlakukan di seluruh area ballroom. Tim IT kita juga sudah memastikan bahwa salinan bukti penggelapan dana dan plagiarisme itu sudah terhubung langsung ke layar raksasa di belakang panggung utama. Mahasiswa yang menjadi korban pencurian tesis itu juga sudah tiba di kota ini dan kami tempatkan di kamar VIP. Aku mengangguk pelan, puas dengan laporan tersebut. Aku menatap bayanganku di cermin, memperhatikan sosok wanita berkuasa yang selama bertahun-tahun bersembunyi di balik apron dapur yang kotor. Tatapan mataku di cermin tampak begitu tajam dan tidak kenal ampun. Pastikan kamera utama merekam dengan jelas wajah tamu VIP di meja nomor 1. Perintahku tanpa mengalihkan pandangan dari cermin. Meja nomor 1 adalah meja kehormatan yang sengaja kusiapkan khusus untuk mertuaku, suamiku, dan adik iparku yang angkuh itu. Aku ingin menangkap setiap detik perubahan ekspresi mereka saat kebenaran menghantam wajah mereka. Baik, Nyonya besar. Semua instruksi Anda akan dijalankan tanpa celah, jawab sekretarisku seraya melangkah mundur meninggalkan ruangan. Aku menarik napas panjang, membiarkan kain sutra merah itu membelai kulitku. Undangan puncak kehormatan telah mereka terima dengan sukacita. Mereka telah memanjat menara kesombongan setinggi yang mereka bisa. Sekarang, saatnya sang pewaris sejati menunjukkan kekuatannya dan memotong tiang penyangga menara tersebut, membiarkan mereka jatuh terjerembab ke dasar jurang penyesalan. Malam yang dinanti-nanti akhirnya tiba. Udara kota terasa sangat sejuk, kontras dengan hawa panas yang menggelegak di dalam dadaku. Sejak pukul 4 sore, rumah kecilku sudah dipenuhi dengan kepanikan yang konyol. Suamiku mondar-mandir di ruang tamu dengan wajah tegang, sesekali mengeluhkan kemejanya yang menurutnya kurang licin, padahal aku sudah menyetrikanya hingga tidak ada satupun lipatan yang tersisa. Dia menyisir rambutnya dengan gel tebal yang membuatnya terlihat kaku dan mengkilap aneh di bawah lampu ruangan. Tepat pukul 6 sore, klakson mobil sewaan berbunyi nyaring di depan pagar rumah kami. Suamiku bergegas membuka pintu. Mertuaku dan istri adik suamiku berdiri di sana, mengeluarkan aroma parfum yang terlalu menyengat hingga menusuk hidung. Mertuaku mengenakan gaun satin emas sewannya yang terlihat terlalu ketat di bagian perut, dipadukan dengan sanggul rambut palsu yang menjulang tidak wajar. Sementara itu, istri adik suamiku mengenakan gaun merah muda berpayet yang desainnya sangat berlebihan untuk sebuah acara makan malam yayasan pendidikan, membuatnya lebih terlihat seperti penyanyi dangdut pantura yang siap naik ke atas panggung keliling. Cepat sedikit. Nak, kita tidak boleh terlambat. Jalanan macet dan kita harus ada di barisan terdepan saat penyambutan tamu penting. Seru mertuaku dengan suara melengking. Dia melongo ke dalam rumah, menatapku yang sedang berdiri di dekat pintu mengenakan daster pudar andalanku sambil menggendong anakku. Mertuaku mencibir,
Matanya memancarkan rasa jijik yang tidak ditutup-tutupi. Kamu benar-benar tidak pantas berdiri di dekat kami malam ini. Pastikan kamu mengunci pintu dengan benar. Jangan keluar rumah dengan pakaian gembel seperti itu. Nanti tetangga mengira rumah ini didatangi pengemis. Kami pergi dulu ke dunia yang tidak akan pernah bisa kamu sentuh seumur hidupmu. Hati-hati di jalan, Ibu. Jawabku dengan nada datar, menundukkan kepalaku sedikit untuk menyembunyikan kilatan tajam di mataku. Semoga malam ini menjadi malam yang paling berkesan bagi kalian semua. Istri adik suamiku memutar bola matanya, meraih lengan suamiku dengan manja. Ayo mas, biarkan saja penjaga rumah itu. Kita mau bersenang-senang dengan para triliuner malam ini. Jangan biarkan auranya yang miskin menular ke jas mas. Suamiku hanya tertawa mengiyakan, sama sekali tidak menoleh ke arahku atau berpamitan kepada anak kami yang sedang menatapnya dengan bingung. Mereka bertiga masuk ke dalam mobil sewaan itu, yang kemudian melaju pergi meninggalkan kepulan asap knalpot. Begitu lampu belakang mobil itu menghilang di tikungan, aku segera menurunkan anakku dan memanggil pengasuh terpercaya yang sudah kusewa secara rahasia. Aku mencium kening anakku, berpesan padanya untuk tidur lebih awal, lalu aku melangkah masuk ke kamarku dan mengunci pintu rapat-rapat. Sudah waktunya. Aku mengeluarkan ponsel pribadiku dan menekan satu tombol. Kurang dari 5 menit, sebuah mobil sedan anti peluru hitam pekat menjemputku di mulut gang besar, menjauh dari pandangan tetangga yang usil. Perjalanan menuju penthouse hanya memakan waktu singkat. Di sana, tim penata rias dan rambut profesional sudah menungguku. Mereka bekerja dengan cepat dan presisi, mengubah wajah lelah seorang ibu rumah tangga menjadi wajah dingin seorang penguasa elit. Rambutku disanggul elegan ke atas, memperlihatkan jenjang leherku. Gaun sutra merah darah itu membalut tubuhku dengan sempurna, dan kalung safir raksasa itu kini bertengger angku di leherku, memantulkan cahaya ruangan bagaikan bintang jatuh. Pukul 8 malam tepat, iring-iringan 3 mobil mewah tiba di lobi utama hotel bintang 5 terbesar di kota. Penjagaan di sekitar hotel sangat ketat. Ratusan pria berseragam hitam dengan alat komunikasi di telinga menyebar di seluruh area. Saat mobilku berhenti tepat di depan karpet merah, Direktur utama hotel dan beberapa petinggi yayasan sudah berbaris menunduk menyambut kedatanganku. Sopirku membukakan pintu, dan aku melangkah keluar dengan kepala tegak. Kilatan kamera dari beberapa fotografer resmi yayasan langsung menyambar, namun aku sama sekali tidak berkedip. Aku berjalan membelah lobi, diiringi oleh barisan asisten dan pengawal pribadiku, masuk ke dalam lift khusus yang langsung menuju ke ruang tunggu VVIP di belakang panggung utama ballroom. Di dalam ruang tunggu, aku berdiri menghadap layar monitor besar yang terhubung langsung dengan kamera pengawas yang terpasang di berbagai sudut ballroom. Suasana di dalam sana sangat megah. Ribuan lampu kristal menerangi ruangan raksasa berdinding emas itu. Ratusan meja bundar yang ditutupi taplak sutra putih sudah dipenuhi oleh tamu undangan bergengsi. Para pejabat saling bersulang, mendiskusikan ekonomi dan proyek besar. Mataku langsung mencari target di layar monitor. Tidak butuh waktu lama untuk menemukan mereka. Di meja kehormatan nomor 1, yang terletak persis di barisan paling depan, mertuaku, suamiku, dan adik iparku sedang duduk dengan tingkah yang sangat menggelikan. Mereka terlihat jelas sangat canggung dan salah tempat. Mertuaku sedang mencoba memotong daging steak dengan pisau mentega, sementara suamiku tampak kikuk mencoba bergabung dalam obrolan para pengusaha tambang di meja sebelahnya yang jelas-jelas mengabaikannya. Namun, yang paling memalukan adalah istri adik suamiku. Wanita itu terus berdiri dari kursinya, berjalan keliling meja mencoba mencari perhatian dari anggota dewan direksi yang melintas. Dia tertawa terlalu keras, memamerkan gaun payetnya yang murahan, dan berulang kali menunjukkan kartu undangan VVIP-nya kepada siapapun yang tidak sengaja melakukan kontak mata dengannya. Dia terlihat sangat putus asa mencari pengakuan bahwa dia pantas berada di ruangan elit tersebut. Aku menyeringai melihat pemandangan memalukan itu. Silakan nikmati hidangan terakhir kalian. Tiba-tiba, suara dentingan garpu pada gelas kristal menggema di seluruh ruangan, menghentikan seluruh hiruk-pikuk percakapan. Pembawa acara, seorang pria bersuara berat, melangkah ke tengah panggung yang diterangi lampu sorot utama. Ruangan seketika hening. Para hadirin yang sangat terhormat, tamu undangan VVIP, dan seluruh donatur utama Yayasan Pendidikan Cendekia Nusantara. Suara pembawa acara itu menggelegar, penuh wibawa. Malam ini, kita tidak hanya berkumpul untuk merayakan hari jadi yayasan kita yang tercinta. Malam ini adalah malam bersejarah yang telah kita tunggu selama bertahun-tahun. Untuk pertama kalinya,
Sejak kepergian almarhum bapak pendiri, sang pewaris tunggal, pemilik sah, dan pemegang kekuasaan tertinggi atas seluruh aset yayasan pendidikan raksasa ini akan menampakkan dirinya di hadapan kita semua. Dari layar monitor, aku bisa melihat seluruh tamu undangan menahan napas. Mereka semua menatap ke arah panggung dengan penuh antisipasi. Di meja nomor 1, mertuaku dan suamiku ikut mencondongkan tubuh mereka ke depan. Mata mereka berbinar-binar penuh rasa ingin tahu yang norak. Istri adik suamiku bahkan mengeluarkan ponselnya, bersiap merekam momen bersejarah ini, mungkin untuk dipamerkan lagi di grup WhatsApp keluarganya. Mari kita sambut dengan penghormatan yang setinggi-tingginya. Pembawa acara melanjutkan, suaranya naik beberapa oktav. Lampu utama di seluruh penjuru ballroom perlahan meredup, menyisakan kegelapan yang dramatis. Sebuah lampu sorot tunggal berwarna putih benderang tiba-tiba menyala, menyorot lurus ke arah pintu ganda berbahan kayu eboni yang tertutup rapat di ujung ruangan. Nyonya Besar Yayasan Pendidikan Cendekia Nusantara. Seiring dengan pengumuman itu, musik orkestra yang sangat megah dan menggetarkan dada mulai dimainkan secara langsung. Pintu ganda eboni itu terbuka perlahan, ditarik oleh 4 pengawal berseragam lengkap. Aku melangkah keluar dari kegelapan, masuk ke dalam lingkaran cahaya putih yang menyilaukan. Sepatu hak tinggiku beradu dengan lantai marmer, menciptakan gema ritmis yang selaras dengan detak jantung ratusan pasang mata yang kini tertuju padaku. Gaun sutra merah darahku menyapu karpet dengan anggun. Berlian safir di leherku memantulkan cahaya lampu sorot, memancarkan kedikdayaan yang mutlak. Aku mengangkat kepalaku tinggi-tinggi, memasang wajah sedingin balok es abadi, menatap lurus ke arah panggung tanpa mempedulikan deretan tamu triliuner yang kini secara serentak berdiri dari kursi mereka sebagai bentuk penghormatan. Aku berjalan menyusuri karpet utama, perlahan dan penuh wibawa. Di kiri kananku, barisan pengawal membuka jalan. Saat aku melangkah semakin dekat ke arah panggung, aku sengaja menolehkan kepalaku ke arah kiri, tepat menuju meja kehormatan nomor 1. Di sanalah mereka duduk. Suamiku, mertuaku, istri adik suamiku. Waktu seolah membeku. Aku menatap langsung ke dalam mata mereka satu persatu. Reaksi yang terjadi pada wajah mereka adalah sebuah karya seni penderitaan yang sangat indah untuk dinikmati. Ponsel di tangan istri adik suamiku tergelincir, jatuh membentur piring kaca hingga menimbulkan bunyi dentang yang keras. Mulut wanita sombong itu terbuka lebar, matanya membelalak hampir keluar dari rongganya, menatap wajahku seolah dia baru saja melihat hantu yang bangkit dari neraka. Napasnya terlihat memburu, dan warna wajahnya berubah pucat pasi, sepucat mayat yang kehabisan darah. Tubuhnya bergetar hebat di atas kursi. Mertuaku, wanita tua yang sore tadi menyebutku gembel itu kini membatu sepenuhnya. Rahangnya jatuh terbuka. Dia berkali-kali mengerjap-ngerjapkan matanya yang rabun, berusaha meyakinkan dirinya sendiri bahwa wanita berkuasa dengan gaun miliaran rupiah, dan pengawalan ketat ini bukanlah menantu yang selalu dia caci maki di dapur. Tangannya yang dipenuhi perhiasan imitasi itu mencengkeram erat ujung taplak meja, wajahnya memancarkan kengerian yang sangat absolut. Namun, yang paling memuaskan adalah ekspresi suamiku. Pria yang tadi sore menolak membawaku karena takut aku membuat malu itu, kini perlahan bangkit berdiri dari kursinya dengan lutut yang goyah. Keringat dingin sebesar biji jagung mengucur deras dari pelipisnya, merusak rambut kaku yang susah payah dia tata. Bibirnya bergetar hebat, mencoba merangkai kata, namun tidak ada satu suara pun yang keluar. Tatapannya padaku adalah campuran antara kebingungan akut, teror yang melumpuhkan, dan kesadaran tiba-tiba bahwa dia baru saja menghancurkan hidupnya sendiri dengan tangannya. Aku tidak menghentikan langkahku. Aku hanya memberikan sebuah senyum miring yang sangat kecil, sangat dingin, dan sangat mematikan khusus untuk mereka bertiga, sebelum akhirnya aku memutuskan kontak mata dan terus melangkah maju menaiki anak tangga panggung. Mereka pikir mereka sedang menghadiri pesta kehormatan? Tidak. Mereka baru saja tiba di pengadilan eksekusi mereka. Dan aku, wanita yang mereka suruh mengunci pintu rumah sore tadi, adalah sang algojo yang akan memenggal habis seluruh harga diri dan masa depan mereka malam ini juga. Aku berdiri tegak di balik podium kaca transparan yang memantulkan kilauan ribuan lampu kristal dari langit-langit ballroom. Di depanku, ratusan wajah dari kalangan elit, pejabat tinggi, dan pengusaha triliuner menatap dengan penuh kekaguman dan rasa segan. Suasana ruangan itu begitu hening, sedemikian rupa hingga aku bisa mendengar embusan napas dari para tamu di barisan terdepan. Di sebelah kiriku, di meja kehormatan nomor 1,
Pemandangan yang tersaji benar-benar menjadi hiburan paling memuaskan yang pernah kulihat seumur hidupku. Istri dari adik suamiku, yang beberapa jam lalu memamerkan gaun payet merah mudanya dengan kesombongan yang menyundul langit, kini terlihat seperti seekor tikus yang terjebak di sudut ruangan sempit. Tubuhnya gemetar hebat hingga kursinya ikut berderit pelan. Wajahnya yang tebal oleh riasan kini berubah warna menjadi kelabu pucat. Mertuaku mematung dengan mulut yang masih setengah terbuka. Napasnya tersengal-sengal seolah pasokan oksigen di ruangan mewah ini tiba-tiba ditarik habis. Sementara suamiku, pria yang menolak membawaku ke acara ini karena menganggapku hanya pantas berada di dapur, kini mencengkeram tepi meja dengan buku-buku jari yang memutih, menatapku dengan mata terbelalak lebar yang memancarkan kengerian dan kebingungan tak berujung. Aku mengatur posisi mikrofon di depanku, membiarkan keheningan itu menyiksa mereka beberapa detik lebih lama. Ketika aku akhirnya membuka mulut, suaraku menggema dengan otoritas mutlak yang memenuhi setiap sudut ruangan raksasa tersebut. Selamat malam, hadirin yang sangat saya hormati. Sapaku dengan nada suara yang tenang, dalam, namun membawa ketegasan yang tajam bagaikan sebilah pedang yang baru diasah. Selama bertahun-tahun, sejak kepergian ayahanda saya tercinta, saya memilih untuk memantau dan mengendalikan yayasan ini dari balik layar. Saya membiarkan sistem berjalan, mempercayakan roda pendidikan ini kepada orang-orang yang saya anggap memiliki integritas tinggi. Bagi saya, Yayasan Pendidikan Cendekia Nusantara bukan sekadar institusi pencetak uang. Ini adalah rumah bagi ilmu pengetahuan, tempat di mana kejujuran, kerja keras, dan moralitas dijunjung lebih tinggi dari sekadar deretan gelar akademis. Aku menjeda kalimatku, mengedarkan pandangan ke seluruh penjuru ruangan. Para tamu kehormatan mengangguk-angguk setuju, terbuai oleh wibawa yang kupancarkan. Namun, pandanganku akhirnya kembali berlabuh pada meja nomor 1. Aku menatap lurus ke dalam sepasang mata istri adik suamiku yang kini mulai berkaca-kaca oleh kepanikan. Namun, sangat disayangkan, nada suaraku perlahan merendah, berubah menjadi lebih dingin dan mengancam. Ketika pemilik rumah sedang tidak terlihat, seringkali ada tikus-tikus kotor yang menyelinap masuk. Tikus-tikus yang merasa dirinya lebih besar dari rumah itu sendiri. Mereka menggunakan gelar akademis sebagai topeng untuk menutupi kebusukan mereka, merampas hak orang lain, dan menggunakan dana pendidikan untuk mendanai gaya hidup hedonis mereka yang memalukan. Bisik-bisik mulai terdengar di antara para tamu. Mereka saling berpandangan, menyadari bahwa pidato sambutan ini bukanlah pidato basa-basi biasa. Ada sebuah badai besar yang sedang dipersiapkan di atas panggung ini. Malam ini, saya tidak datang ke sini hanya untuk merayakan hari jadi yayasan. Lanjutku, suaraku kini mengeras, memotong semua bisikan di ruangan itu. Saya datang untuk membersihkan rumah saya dari parasit. Dan kebetulan sekali, parasit itu duduk tepat di barisan terdepan kita malam ini, menikmati hidangan mewah dengan menggunakan tiket VVIP yang sengaja saya berikan kepadanya. Aku mengangkat tangan kananku, memberikan isyarat kepada tim teknisi di ruang kendali. Dalam hitungan detik, layar LED raksasa berukuran belasan meter yang berada tepat di belakangku menyala terang. Logo yayasan yang tadinya terpampang di sana kini berganti dengan sebuah dokumen laporan keuangan yang diperbesar. Hadirin sekalian, perhatikan layar di belakang saya, ucapku lantang. Ini adalah bukti transfer dan laporan pertanggungjawaban dana hibah penelitian atas nama salah satu dosen senior di institusi kita, Saudari Siska. Nama itu menggelegar melalui pengeras suara. Sorot lampu utama tiba-tiba bergeser dengan cepat, meninggalkan panggung dan langsung menyorot tajam ke arah meja nomor 1, tepat ke wajah istri adik suamiku. Ratusan pasang mata di ruangan itu secara serentak menoleh ke arahnya. Siska terkesiap keras. Dia secara refleks mengangkat tangannya untuk menutupi wajahnya dari sorotan lampu yang menyilaukan dan dari tatapan menghakimi ribuan orang elit di sekitarnya. Mertuaku menjerit tertahan, menutupi mulutnya dengan kedua tangan yang gemetar. Suamiku terlihat ingin menyembunyikan wajahnya di bawah meja. Orang-orang penting yang duduk di meja sebelah mereka mulai menggeser kursi menjauh. Seolah Siska membawa penyakit menular yang sangat berbahaya. Saudari Siska, panggilku dari atas panggung, tidak memberikan sedikit pun celah baginya untuk bernapas. Anda melaporkan pembelian alat laboratorium senilai ratusan juta rupiah. Namun, hasil audit internal independen yang saya perintahkan secara rahasia menemukan bahwa kwitansi tersebut adalah palsu. Uang yayasan tidak pernah sampai ke toko alat kesehatan manapun, melainkan mengalir mulus ke rekening pribadi Anda, yang kemudian Anda gunakan untuk berbelanja tas desainer palsu, perhiasan,
dan liburan mewah yang selalu Anda banggakan kepada keluarga Anda. Di layar raksasa, dokumen keuangan berganti menjadi deretan mutasi rekening yang menyoroti aliran dana ilegal tersebut, disandingkan dengan foto-foto liburan dan barang mewah yang sering Siska unggah di media sosialnya. Bukti itu terpampang nyata, tidak bisa dibantah, ditelanjangi di depan semua dewan direksi dan kolega akademisnya. Namun, hukuman ini belum mencapai puncaknya. Aku belum selesai. Jika penggelapan dana hanya merugikan materi, ada kejahatan yang jauh lebih hina dari itu. Suaraku membelah keheningan yang kini terasa sangat mencekam. Layar kembali berganti. Kali ini menampilkan dua buah draft karya ilmiah yang disandingkan bersebelahan. Kalimat-kalimat yang sama persis disorot dengan warna merah terang. Ini adalah kejahatan terbesar di dunia pendidikan. Plagiarisme. Pencurian karya intelektual. Seruku dengan amarah yang tidak lagi kututupi. Draft di sebelah kiri adalah tesis asli milik seorang mahasiswa pascasarjana yang telah bekerja keras selama 2 tahun, begadang setiap malam, melakukan riset lapangan tanpa kenal lelah. Draft di sebelah kanan adalah jurnal internasional yang diterbitkan bulan lalu. Jurnal yang membuat saudari Siska mendapatkan predikat dosen senior, dan diundang ke meja VVIP malam ini. Tahukah kalian bahwa seluruh isi jurnal kebanggaan tersebut adalah hasil curian mutlak dari mahasiswanya sendiri? Gumaman jijik dan kemarahan meledak dari para tamu undangan. Dosen-dosen kehormatan dan para guru besar menggelengkan kepala dengan raut wajah penuh penghinaan. Bagi kaum akademisi, plagiarisme adalah dosa yang tidak bisa diampuni. Tolong bawa dia masuk. Perintahku ke arah pintu samping panggung. Seorang pemuda berpakaian kemeja putih sederhana namun rapi melangkah ragu-ragu ke atas panggung. Dia adalah mahasiswa korban pencurian tersebut. Begitu melihatnya, wajah Siska yang tadinya pucat kini berubah menjadi seputih kapur. Dia mencoba berdiri, bibirnya bergetar mencoba merangkai sanggahan, tapi kakinya terlalu lemas untuk menopang tubuhnya sehingga dia kembali terhempas ke atas kursi. Mahasiswa ini dipaksa bungkam, diancam akan dituntut balik, dan masa depannya hampir dihancurkan oleh arogansi seorang dosen yang merasa dirinya tidak tersentuh hukum. Aku menatap pemuda itu dengan tatapan lembut, sebelum kembali menatap tajam ke arah Siska bak seekor elang yang mengunci mangsanya. Mulai detik ini, saya mengembalikan seluruh hak kekayaan intelektual kepada mahasiswa ini, dan yayasan akan memberikan beasiswa penuh hingga tingkat doktoral sebagai bentuk permohonan maaf atas kelalaian sistem kami sebelumnya. Tepuk tangan riuh menggemuruh di dalam ballroom. Tepuk tangan yang terdengar seperti ribuan tamparan keras di wajah Siska, mertuaku, dan suamiku. Aku membiarkan tepuk tangan itu mereda sebelum memberikan pukulan terakhir. Hukuman pamungkas yang telah lama kusiapkan untuk membalas setiap tetes keringat dan air mataku yang mereka hina. Dan untuk Anda, saudari Siska, suaraku kembali menggelegar, dingin tanpa setitik pun belas kasihan. Di hadapan seluruh dewan direksi, di hadapan seluruh donatur, dan di hadapan keluarga yang selalu Anda bohongi dengan kesuksesan palsu Anda, saya selaku pemilik tunggal Yayasan Pendidikan Cendekia Nusantara, menyatakan bahwa Anda dipecat dengan tidak hormat malam ini juga. Siska berteriak histeris. Dia akhirnya berhasil berdiri dari kursinya, menangis sejadi-jadinya, merusak riasan tebal di wajahnya. Air matanya bercampur dengan maskara hitam yang luntur, membuatnya terlihat sangat kacau dan mengerikan. Ini fitnah. Anda tidak bisa melakukan ini kepada saya. Ibu. Mas Dimas, tolong aku, ini semua bohong. Siska meratap, menarik-narik lengan mertuaku dan suamiku. Namun, baik mertuaku maupun suamiku terlalu sibuk dengan ketakutan mereka sendiri. Mertuaku memalingkan wajahnya, menyusut ke dalam kursinya sambil menutupi wajahnya dengan tas sewaannya karena tidak sanggup menanggung rasa malu yang luar biasa besar ini. Suamiku hanya bisa menunduk dalam-dalam, tubuhnya bergetar hebat. Tidak ada satupun dari mereka yang berani menatap ke arah panggung, apalagi membelanya. Mereka yang dulu tertawa bersama menghinaku di ruang tamu, kini hancur berkeping-keping di bawah telapak kakiku. Selain pemecatan, aku melanjutkan tanpa memedulikan tangisan histeris Siska. Tim kuasa hukum yayasan kami telah melaporkan tindak pidana penggelapan dana dan pencurian hak cipta ini kepada pihak kepolisian. Saudari Siska tidak hanya akan kehilangan jabatannya, tetapi dia juga diwajibkan mengembalikan seluruh dana miliaran rupiah yang telah dia curi, atau dia akan membusuk di dalam penjara. Aku menoleh ke arah sudut ruangan, memberikan isyarat tegas. Petugas keamanan. Seret wanita penipu itu keluar dari ruangan ini. Dia tidak pantas menghirup udara yang sama dengan orang-orang terhormat di tempat ini.
4 orang pria bertubuh besar dengan setelan jas hitam langsung melangkah cepat menghampiri meja nomor 1. Tanpa memedulikan rontaan dan jeritan Siska, mereka mencengkeram kedua lengannya dengan kuat. Siska meronta-ronta seperti orang gila, menjeritkan pembelaan yang tidak lagi didengar oleh siapapun. Gaun payet merah mudanya yang menjuntai itu kini terseret di atas karpet dengan sangat menyedihkan. Sepatu hak tingginya terlepas satu, tertinggal di dekat meja. Anindya, Anindya, kumohon dengarkan aku. Ini aku, suamimu. Tiba-tiba, suamiku berteriak dari bawah sana. Dia mencoba melangkah maju menerobos barisan keamanan, wajahnya memelas, memancarkan keputusasaan yang sangat menyedihkan. Anindya, tolong hentikan semua ini. Kita bisa bicarakan baik-baik di rumah. Aku mohon. Aku menatapnya dari atas panggung. Tidak ada sedikit pun rasa cinta yang tersisa di hatiku untuk pria itu. Tatapanku padanya sama dinginnya seperti menatap orang asing yang tidak berguna. Aku tidak menjawab panggilannya. Aku hanya memberikan isyarat kecil dengan tanganku kepada komandan keamanan. Dalam sekejap, 2 orang penjaga bertubuh kekar langsung menghalangi langkah suamiku, mendorong dadanya dengan kasar hingga dia jatuh terduduk kembali ke kursinya. Pastikan keluarga itu tidak membuat keributan lebih lanjut, atau seret mereka semua keluar bersama wanita itu. Perintahku melalui mikrofon, memastikan seluruh ruangan mendengarnya. Suamiku terdiam membeku. Mertuaku menangis terseduh-seduh di balik kedua tangannya. Siska telah diseret keluar dari pintu utama, jeritan histerisnya perlahan memudar di lorong hotel. Hukuman telah dijatuhkan. Keadilan telah ditegakkan dengan cara yang paling menyakitkan dan menghancurkan harga diri mereka. Aku membalikkan badanku, melangkah kembali ke belakang panggung diiringi tepuk tangan membahana dari para tamu, meninggalkan mereka bertiga tenggelam dalam lautan rasa malu dan kehancuran yang tidak akan pernah bisa mereka perbaiki. Keesokan harinya, matahari bersinar sangat terik, seakan ikut menertawakan kehancuran yang menimpa keluarga suamiku. Aku tidak kembali ke rumah kecil bernuansa suram itu semalam. Setelah acara selesai, aku langsung memerintahkan sopirku untuk menjemput anakku beserta pengasuhnya, lalu kami pulang ke rumah asliku yang sebenarnya. Sebuah kediaman megah bak istana yang berdiri di kawasan perumahan elit paling eksklusif di kota ini. Rumah yang sengaja kutinggalkan bertahun-tahun lalu demi mencoba hidup sederhana bersama seorang pria yang ternyata tidak memiliki tulang punggung. Siang ini, aku duduk di sofa kulit asli yang melingkari ruang keluarga utamaku. Ruangan ini sangat luas, dengan langit-langit setinggi 10 meter yang dihiasi lampu gantung kristal buatan tangan dari Italia. Lantainya dilapisi marmer murni yang memantulkan cahaya matahari dari jendela raksasa yang menghadap langsung ke taman belakang yang luas dan kolam renang pribadi. Aku mengenakan gaun rumah berbahan sutra lembut, menyesap teh chamomile yang diseduhkan oleh salah satu pelayan pribadiku. Perasaanku luar biasa tenang. Beban berat yang selama ini menekan dadaku menguap tanpa sisa. Suara langkah kaki setengah berlari dari arah pintu utama memecah keheningan yang menenangkan itu. Kepala pelayan kepercayaanku masuk ke ruang keluarga, menundukkan tubuhnya dengan sikap hormat yang sempurna. "Permisi, Nyonya Besar," lapornya dengan nada tenang. "Ada tamu yang memaksa ingin bertemu dengan Anda di gerbang utama. Mereka mengaku sebagai suami dan ibu mertua Anda." Penjaga gerbang sudah mencoba mengusir mereka, tetapi wanita parubaya itu menangis histeris hingga berguling-guling di jalanan, sementara pria itu terus memohon agar diizinkan masuk barang 5 menit saja. Aku meletakkan cangkir tehku ke atas tatakan porselen dengan gerakan pelan. Sebuah senyum sinis mengukir di wajahku. Mereka sudah datang. Sesuai dugaanku, tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk mencari tahu di mana sarang asliku setelah malam yang menghancurkan itu. Fakta bahwa Siska kini pasti sedang diperiksa oleh pihak berwajib dan dituntut ganti rugi miliaran rupiah jelas membuat mereka panik setengah mati. "Buka gerbangnya. Biarkan mereka masuk kemari," perintahku dengan nada datar yang tidak terbantahkan. Aku ingin melihat secara langsung seperti apa wajah kesombongan yang sudah dihancurkan. "Baik, Nyonya Besar." Kepala pelayan itu mengundurkan diri. Beberapa menit kemudian, pintu ganda ruang keluarga yang menjulang tinggi itu dibuka lebar oleh 2 orang penjaga. Suamiku dan mertuaku melangkah masuk. Pemandangan mereka saat ini benar-benar bertolak belakang dengan penampilan mereka saat berangkat ke hotel semalam. Tidak ada lagi jas yang disisir rapi dengan gel, tidak ada lagi gaun emas sewaan atau rambut palsu yang menjulang tinggi. Mertuaku masuk dengan langkah gontai. Pakaiannya kusut masai, matanya bengkak merah mengerikan karena terlalu banyak menangis semalaman, dan rambutnya berantakan seperti sarang burung.
Suamiku berjalan di belakangnya, bahunya merosot turun, wajahnya sangat kuyu dan kusam dengan kantung mata hitam yang menggantung tebal. Mereka terlihat sangat menyedihkan, persis seperti pengemis yang kehilangan tempat bernaung. Saat kaki mereka menginjak lantai marmer ruang keluargaku, mereka berdua tertegun. Mata mereka bergerak liar, menyapu seluruh penjuru ruangan yang kemewahannya jauh melampaui lobi Hotel Bintang 5 semalam. Mereka menatap lukisan mahal di dinding, patung-patung marmer, dan perabotan mewah yang harganya setara dengan ratusan rumah kontrakan mereka. Mulut mertuaku bergetar, menyadari bahwa menantu yang selalu dia suruh mencuci piring dan dia hina bau bawang ini, adalah penguasa mutlak dari kerajaan sebesar ini. Mereka berhenti beberapa meter dari tempatku duduk. Aku sama sekali tidak berdiri untuk menyambut mereka. Aku membiarkan kakiku bersilang santai, menatap mereka dari atas ke bawah dengan tatapan meremehkan yang sama persis seperti yang sering mertuaku lemparkan kepadaku dulu. Ada keperluan apa kalian mengotori lantai rumahku? Tanyaku dingin, suaraku memantul di dinding ruangan yang luas, membuat suamiku berjengit kaget. Mendengar suaraku, pertahanan mertuaku runtuh seketika. Lutut wanita tua itu seakan kehilangan tulangnya. Dia ambruk ke lantai, menangis meraung-raung dengan suara serak yang memekakkan telinga. Dia merangkak maju di atas lantai marmer yang dingin, menyeret tubuhnya ke arahku dengan sangat memalukan. Anindya, nak, menantu ibu yang paling cantik, yang paling baik hatinya. Mertuaku meratap histeris, air mata dan lendir membanjiri wajah keriputnya. Tangannya yang gemetar berusaha menggapai ujung gaun sutraku, namun aku dengan cepat menarik kakiku mundur, membuat tangannya hanya memukul udara kosong. Aku menatapnya dengan rasa muak yang tidak tertahankan. Panggilan, menantu ibu, yang diucapkannya sekarang terdengar sangat menjijikkan di telingaku. Mertuaku akhirnya menyerah dan benar-benar menjatuhkan dirinya, berlutut tepat di hadapanku. Dia menundukkan kepalanya hingga keningnya hampir menyentuh ujung sepatuku. Tubuhnya bergetar hebat. Kesombongannya telah musnah tak bersisa, digantikan oleh ketakutan dan keputusasaan yang sangat dalam. Ibu mohon ampun, nak. Ibu sungguh minta ampun. Ratapnya di sela-sela isak tangis yang menyesakkan. Ibu ini orang tua bodoh. Ibu ini buta. Tolong maafkan semua perkataan kasar ibu selama ini. Ibu tidak tahu siapa kamu sebenarnya. Nak, ibu sungguh tidak tahu. Tolong ampuni Siska. Anindya. Polisi datang menjemputnya pagi ini. Yayasan menuntut ganti rugi miliaran rupiah. Keluarga kami tidak punya uang sebanyak itu. Nak, kalau Siska dipenjara dan rumah adik suamiku disita, bagaimana nasib keluarganya? Ibu mohon padamu, sebagai mertuamu, cabut tuntutan itu. Ampuni kami, biarkan kami kembali menjadi keluargamu. Aku memandang sosok wanita yang sedang memohon dengan hina di bawah kakiku itu tanpa sedikit pun rasa iba. Hatiku telah membatu untuk mereka. Seingatku, aku memecah tangisannya dengan suara yang sangat pelan namun menancap tajam bagai paku berkarat. Baru kemarin sore ada seseorang yang mengatakan bahwa aku ini hanya wanita kampungan, yang seleranya norak, yang cuma bisa bawa asap di dapur, dan tidak akan pernah pantas menginjakan kaki di dunia orang kelas atas. Aku mencondongkan tubuhku ke depan, menatap tajam ke mata mertuaku yang mendongak dengan penuh ketakutan. Sekarang Anda berada di duniaku, Nyonya Darmi. Bagaimana rasanya? Apakah lantai rumah gembel ini cukup dingin untuk mendinginkan kepala Anda yang sombong itu? Mertuaku tersedak tangisannya sendiri, tak mampu membalas sepatah kata pun. Dia hanya bisa memukuli dadanya sendiri, menyesali kebodohan yang telah membawa kehancuran bagi keluarga kesayangannya. Aku mengalihkan pandanganku pada pria yang masih berdiri kaku di belakang mertuaku. Pria yang masih berstatus sebagai suamiku secara hukum. Dan kamu, Dimas, apa yang kamu lakukan di sini? Bukankah kamu seharusnya sedang menceritakan betapa spektakulernya acara malam tadi kepadaku yang bodoh ini? Suamiku menelan ludah dengan susah payah. Dia melangkah maju dengan ragu, mencoba memasang wajah paling memelas yang dia miliki. Dia mengulurkan tangannya, seolah ingin meraih tanganku. Anindya, tolonglah, jangan seperti ini. Suaranya bergetar parah, matanya memerah menahan air mata ketakutan. Aku tahu aku salah. Aku tahu aku sering mengabaikanmu dan tidak membelamu di depan ibu. Aku Vilaf, Anindya. Aku ini suamimu. Ingatlah Elvano, anak kita. Dia butuh ayahnya. Kita bisa memulai semuanya dari awal lagi. Aku janji akan berubah. Aku akan menjadi suami yang baik. Tinggallah bersamaku lagi, ya.
Aku tertawa keras. Tawa yang menggema sarkastis memenuhi seluruh ruang keluarga. Begitu lucunya melihat pria pengecut ini tiba-tiba mengingat anaknya hanya sebagai tameng untuk menyelamatkan dirinya sendiri dari kemiskinan dan rasa malu. Suamiku. Aku berdiri dari sofaku, menghentikan tawa itu seketika. Auraku berubah menjadi sangat mematikan. Aku berjalan mendekatinya, langkah demi langkah, hingga dia terpaksa melangkah mundur karena terintimidasi. Suami macam apa yang diam saja saat istrinya dihina di depan umum oleh keluarganya sendiri? Suami macam apa yang lebih memilih merendahkan istrinya demi terlihat hebat di depan adik iparnya yang ternyata seorang kriminal? Kamu bukan suamiku, Dimas. Kamu hanyalah benalu yang selama ini hidup dari subsidi tabunganku tanpa kamu sadari. Aku menjentikkan jariku ke arah asisten pribadiku yang berdiri di sudut ruangan. Asistenku segera maju dan menyerahkan sebuah map coklat yang tebal kepadaku. Aku mengambil map itu dan melemparkannya tepat ke dada suamiku dengan keras. Map itu jatuh berhamburan ke lantai, memperlihatkan tumpukan dokumen legal yang sudah ditandatangani dan dibubuhi meterai. Itu adalah surat gugatan cerai. Ucapku dingin, menatap mata suamiku yang kini melebar penuh kepanikan saat melihat judul dokumen di lantai itu. Aku sudah menandatanganinya. Pengacaraku akan memastikan prosesnya berjalan sangat cepat. Dan kamu tidak akan mendapatkan hak asuh atas Elvano maupun sepeser pun harta Gonogini. Mulai detik ini, tidak ada lagi hubungan apapun di antara kita. Anindya, kamu tidak bisa menceraikan aku begitu saja. Aku suamimu. Jerit suamiku putus asa. Dia jatuh terduduk di samping ibunya, memegangi kepalanya yang terasa mau pecah. Aku bisa, dan aku sudah melakukannya. Pungkasku tanpa ampun. Aku menatap mereka berdua untuk yang terakhir kalinya. Dua sosok manusia serakah yang telah merusak kebaikan hatiku. Siska akan membusuk di penjara dan menanggung utang miliaran. Mertuaku akan hidup dalam penyesalan dan rasa malu seumur hidupnya di mata tetangga-tetangganya. Dan pria pengecut ini akan kembali menjadi pria miskin tanpa arah. Rencanaku telah selesai dengan sangat sempurna. Pengawal, panggilku dengan suara lantang. Seketika, 6 orang penjaga bertubuh besar masuk ke dalam ruangan. Seret mereka berdua keluar dari area perumahan ini. Jika mereka berani menginjakkan kaki lagi di depan gerbangku, laporkan ke polisi atas tuduhan gangguan keamanan dan perbuatan tidak menyenangkan. Para penjaga itu tanpa basa-basi langsung mengangkat tubuh suamiku dan mertuaku dari lantai dengan kasar. Mertuaku menjerit-jerit histeris, kakinya menendang-nendang udara, terus meneriakkan namaku memohon belas kasihan. Suamiku menangis meraung seperti anak kecil, memohon diberikan satu kesempatan lagi. Suara tangisan memalukan mereka terus menggema hingga akhirnya diseret keluar dari pintu utama rumahku. Begitu pintu ganda yang megah itu ditutup kembali dengan dentuman yang keras, keheningan yang damai kembali menyelimuti rumah asliku. Aku menarik napas panjang, menghirup udara kebebasan yang terasa sangat manis. Babak lama yang penuh kepalsuan, pengorbanan sia-sia, dan air mata telah resmi kututup rapat-rapat. Aku berbalik dan tersenyum tulus ketika melihat putraku, Elvano, berlari menuruni tangga marmer yang melingkar, memeluk erat robot mainan kesayangannya. Dia berlari ke arahku dengan tawa riang yang menggemaskan. Aku berjongkok dan merengkuh tubuh mungilnya ke dalam pelukanku, menciumi aroma bedak bayinya yang menenangkan. Mulai hari ini, wanita lemah bercelemek kusam di dapur pengap itu tidak ada lagi. Yang ada hanyalah Anindya, sang penguasa yayasan pendidikan, ibu yang kuat untuk anaknya, dan wanita merdeka yang tidak akan pernah membiarkan siapapun menundukkan kepalanya lagi.